Dalam pembahasan Ya. Kok benar? Jadi tadi Anda menanyakan tadi, buktikan bahwa, kan Anda mengatakan tadi, buktikan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Saya buktikan dengan apa, yang Yohanes 13 ayat 13, kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Memang betul, aku guru dan Tuhan. Anda bilang, maksudnya Tuhan itu dalam arti betul-betul pencipta langit dan bumi. Saya tunjukkan Kolose 1 ayat 19, seluruh kepenuhan Allah berdiam di dalam Dia. Kan itu, kan berdalil yang saya bilang itu. Dan kan Anda bilang saya patahkan dengan Yohanes sekian, dan Anda bilang tadi Yohanes berapa tadi? Oke, saya bacakan ya, pelan-pelan ya. Anda mengatakan bahwasanya seluruh kepenuhan. Iya, betul. Oke, silakan bernarasi, silakan. Karena kan setiap saya bicara Anda potong, makanya saya biarkan Anda dulu. Saya hormati Anda, silakan selesaikan dulu Anda bicara. Lalu ketika kemudian saya yang bicara, Anda diam. Ya, silakan. Anda yang motong. Silakan Anda yang motong. Lucu dong. Silakan Anda. Anda kan tadi udah bernarasi. Habis Anda Ustaz Perik lagi, Anda jangan motong. Habis tunggu aja dulu spasinya baru Anda lagi, kan gitu. Oke? Ya silakan Ustaz Perik lagi. Oke kan. Kamu membawa tadi close. Astagfirullahaladzim. Na'udzubillahi min zalik. Sabar tat, ini ujian. Hati-hati panggung berdoa. Siap Bang Andi, Ketawa loh, hati-hati Andreas. Kalau baju naik nih. Tapi Anda mau ngomong saya. Iya Bang Juma, naiklah Bang Juma. Aduh, saya sudah tiga ngomong. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya monitor. Lanjut. Masih bikin kopi dulu ini, campur masak. Oke, siap Bang. Masuk kawan Oke. Gini Bang John, tadi kamu membawa dalam klose bahwasanya seluruh kepenuhan ya Allah berada dalam Yesus. Maka saya bantahkan dengan Yohanes 5:26. Dalam Yohanes 5:26 di situ dikatakan sama seperti Bapa, Dia memiliki hidup dalam dirinya sendiri, begitu pula dengan Yesus memiliki hidup dalam dirinya sendiri. Nah, kalau Anda menarasikan itu, membawa data itu bahwasanya Yesus itu adalah Allah itu sendiri, maka dalam Bilangan 23 nomor 19 dikatakan bahwasanya Allah itu bukanlah manusia sehingga Dia bisa berdusta dan bukan pula anak manusia. Nah, dua ayat yang saya bawakan tadi cukup membentengi atau membackup ya, atau ya membantahkan narasi Anda tadi dengan membawa ya klose tadi. Coba dipikirkan baik-baik. Sudah saya jawab? Boleh saya jawab? Monggo, silakan. Seperti Anda bilang kitab Yohanes itu sama seperti Bapa. Ingat, sama seperti Bapa memiliki hidup dalam dirinya sendiri. Artinya Bapa itu Tuhan. Begitu juga dengan Yesus Kristus memiliki hidup dalam dirinya sendiri. Artinya tidak ada yang memiliki diri sendiri selain Tuhan sendiri. Saya tanya balik, apakah Anda milik Anda sendiri? Tidak, milik Tuhan kan? Itulah buktinya. Anda melompat ke bilangan segala macam. Maksudnya saya kasih analogi sederhana ya. Saya kasih analogi sederhana menjelaskan ayat itu dalam Yohanes 5 nomor 26 bahwasanya di situ bahwa Yesus itu memiliki esensi pada dirinya sendiri. Begitu pula dengan Allah. Ketika kemudian Anda mengatakan saya membawa analogi saya secara pribadi, saya pun punya esensi daripada diri saya sendiri. Begitu pula dengan Anda, begitu pula dengan Allah memiliki esensi pada dirinya sendiri. Tidak boleh disatukan. Analogi sederhananya adalah eksistensi daripada pencipta adalah pencipta. Maksudnya seperti itu. Eksistensi daripada ciptaan adalah ciptaan. Saya bawa lagi kepada sesuatu yang lebih universal ya. Eksistensi daripada bangku tetap bangku. Eksistensi daripada tukang kayu tetap tukang kayu. Tidak mungkin tukang kayu menjadi bangku dan tidak mungkin bangku menjadi tukang kayu. Itu saya sudah uraikan loh sampai yang terendah-rendahnya. Sudah, saya jawab. Ya, silakan masuk. Oke. Guru Nasuma, silakan.
kitab Kolose 1, Saya monitor. dengar, di kitab Kolose 1 ayat 19 kan mengatakan seluruh kepenuhan Allah berdiam di dalam dia. Artinya seluruh kepenuhan Allah. Untuk apa lagi dijawab lagi? Untuk apa lagi dibantah lagi? Udah jelas seluruh kepenuhan Allah. Anda bilang tadi benarasi dengan Yohanes sekian ayat 26. 20 berapa tadi Anda itu ya? Kan tertulis sama seperti Bapa. Artinya sama seperti Bapa itu Tuhan. Begitu juga dengan Yesus punya hidup dalam dirinya sendiri. Kan itu jawaban saya. Setuju. Artinya sama seperti Bapa. Bapa di dalam bagi kami itu adalah Tuhan. Sama seperti Bapa memiliki hidup dalam diri sendiri, begitu juga dengan Yesus memiliki hidup dalam diri sendiri. Saya tanya, tidak ada satu manusia pun yang memiliki hidup dirinya sendiri. Yang miliki kita Tuhan. Saya tanya kepada kamu, Yesus itu Tuhan apa manusia? Yesus itu firman yang menjadi manusia. Saya tanya, jawab dengan jujur. Karena kalau kita main ayat, main data, kayaknya tidak masuk. Makanya kita main logika aja. Tidak Yesus masuk itu pula. Tuhan atau Tidak manusia? Masuk, tapi sekarang saya Iya. Bapak bilang tadi tidak begini logika, begini tidak Pak masuk. John, begini Kan Pak saya John. buat dalilnya, Dengar. Justru ketika kemudian Anda ya menvalidasi sebagaimana tadi Anda membawa Kolose, menvalidasi itu sebuah kebenaran. Nah, itu kebenaran secara subjektif. Karena apa? Kenapa? Nah, dalam Bibel bilangan tadi 23 nomor 19 dengan Yohanes 5 nomor 26 juga itu kebenaran menurut Kristen. Berarti secara otomatis Anda mengatakan dan mengakui kepada publik bahwasanya Bibel Anda kontradiktif. Pertama, Bibel mengatakan bahwasanya Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Nah, di suatu sisi Bibel juga mengatakan bahwasanya ya Allah itu bukan manusia. Nah, fakta dan logis dan nyata bahwasanya Yesus itu adalah manusia. Semakin gabrul dan semakin tidak masuk akal konsep ketuhanan kalian. Makanya ketika kita main data tidak masuk, makanya kita main logika. Saya tanya kepada Anda, apakah Yesus itu Tuhan apa manusia? Saya jawab. Silakan. Saya jawab ya. Silakan. Dari tadi saya bilang tadi di kitab Yohanes 1 ayat 1 dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu balik sama-sama lagi. Allah, dan firman itu hakikatnya Allah. Itu jawaban saya. Firman itu telah menjadi Firman manusia. itu Tuhan bukan manusia. yang mengatakan di situ adalah firman adalah hakikatnya Allah itu di mana? Di situ tidak ada kata hakikat. Kamu jangan menambahi dan mengurangi ayat Tuhan. Di situ dikatakan adalah pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Kemudian firman itu menjadi daging. Tidak ada di situ hakikat. Jangan menambahi dan mengurangi. Kok menjadi daging? Salah di situ. Di situ Anda salah. Di situ Anda salah. Makanya jangan dipotong. Udah kebiasaan Anda potong-potong. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Firman itu telah menjadi daging dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya sebagai anak tunggal Bapa. Saya meyakini bahwa Tuhan itu bukan manusia. Saya meyakini itu. Sesuai dengan bilangan saya setuju. Tuhan bukan manusia. Tapi di mana di sini poinnya? Beda. Bang John, poinnya di sini di mana? Poinnya. Tuhan bukan manusia tapi Tuhan menjadi manusia. Beda. Poinnya di sini mana, John? Saya kan poinnya di sini, poin yang merujuk sabar. Anda bilang tadi tabrakan. Poin yang sabar. Poin yang merujuk kepada Yesus itu Tuhan dalam Yohanes sabar. Poin yang merujuk kepada Yesus itu Tuhan di sini dalam Yohanes 1 sampai sekian itu di mana? Tidak ada secara eksplisit dijelaskan di situ bahwasanya firman yang menjadi manusia itu adalah Tuhan, bukan. Kalau Anda menarasikan dengan Yohanes 1 nomor 1 di sini adalah firman yang menjadi Yesus, maka betul. Karena apa? Setiap individu manusia itu tercipta lewat firman Tuhan sebagaimana Matius 4 nomor 4. Manusia bukan hidup daripada roti saja, dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Yang kedua, dalam Yesaya 55 nomor 11 dikatakan, apabila Allah berkata, kamu potong-potong, makanya nggak masuk. Kamu diam dulu. Oke, kamu diam dulu ya. Saya bantah ya.
Yohanes 1 nomor 1 dengan Matius 4 nomor 4, Yesaya 55 nomor 11. Di situ dikatakan apabila Allah menghendaki sesuatu maka Dia berfirman, maka tidaklah firman itu akan kembali kepada Allah sebelum menjadi sesuatu yang Dia inginkan. Dalam Mazmur juga dikatakan bahwasanya ketika Allah menghendaki sesuatu maka Dia akan berfirman dan jadilah sesuatu itu. Jadi setiap manusia yang tercipta di muka bumi ini tercipta dengan firman Tuhan. Maka ketika kemudian Anda menuhankan Yesus karena firman yang menjadi manusia, maka niscaya semua manusia di muka bumi ini akan menjadi Tuhan, bukan Tuhan. Oke? Silakan Maku, Bang Daku. Saya sudah ini. Silakan, ayat mana lagi yang Anda bawa untuk menuhankan Yesus? Enggak ada lagi. Semuanya dipatahkan oleh Bibel itu sendiri. Oke. Silakan. Di kitab Yohanes 1, dengar dulu. Tidak dipatahkan, tidak. Oke, saya jawab. Pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh firman. Sekarang saya tanya sama Anda. Anda bilang tadi Anda adalah firman. Anda menjadikan segala sesuatu tidak? Oke, kita main logika ya. Kayaknya Silakan. Bang Juma harus masuk nih kayaknya di barang nih. Iya, kayaknya sih begitu. Anda menjadikan segala sesuatu enggak? Coba kasih Bang Juma dulu deh. Silakan Bang Juma, coba. Udah enggak apa-apa, minta bantuan aja. Anda membawakan ayat. Satu-satu Bang Jun. Coba cek suaranya Bang Juma. Udah masih di jalan apa udah di rumah? Cek. Oke, cakep. Udah di kamar. Udah mantap. Cakep. Iya. Saya mau tanya ini teman yang ada di sini yang Kristen, yang menciptakan tangan Yesus siapa? Yang menciptakan boleh saya tangan jawab? Yesus. Iya, silakan. Saya jawab. Iya, boleh. Ya boleh saya jawab. Halo Andreas, kau nanti sama Bang Juma kau bawa saya tonton lah. Oke, Halo Andreas ya. saya jawab. Saya sudah tadi sama Bang Felix. Yang sama menciptakan siapa ini, tangan Andi. Yesus itu adalah Tuhan sendiri, Allah sendiri. Iya, tahu Kami Kristen yang mengimani, dengar, kami mengimani, dengar, kan saya bilang tadi, ya, Jadi bukan Yesus yang saya ciptakan kan tangannya gitu. Kristen menjadi manusia sama seperti kita, dia makhluk lemas sama seperti kita. Berarti Yesus bukan Bapa itu sendiri kalau gitu ya. Secara daging iya diciptakan. Ya betul, saya amin. Yesus bukan Bapa itu. Saya amin itu. Berarti Karena Yesus Tuhan yang ini kami sembah adalah- adalah Bapa, Firman dan adalah- Roh Kudus. Bapa, Yesus dan Roh Berarti Kudus. Yesus ini Saya setuju adalah itu. Tuhan Firman, atau manusia. Firman. Yang mana yang betul? Firman Tuhan, Firmannya Allah. Firman yang menjadi Iya, manusia. firman Bang. Tuhan. Gak usah diputar-putar, Bang. Iya, Gak usah diputar-putar. Firman yang jadi manusia. Berarti bukan Tuhan kan ya? Oke, saya balikkan. Firman bukan Tuhan atau bukan? Firman Tuhan. Bukan lari Sama ke tak situ. seperti Saya nggak sama dengan bahas Tuhan? firman. Saya tanya sama Bang. Saya tidak bahas firman. Ya kan? Saya Kan bahas Abang bilang tangannya tadi. Yesus. Aduh, Anda. Saya tidak bahas firman. Anda udah Saya tidak bahas jawab. firman. Saya udah Saya jawab, tanya kok. Saya udah tangannya jawab, Anda Yesus yang- loh padahal. Tangannya Yesus yang saya tanya, bukan firman. Firman itu perkataan Tuhan, bukan Saya- tangan Yesus. Oke, saya Nanti pemain dulu coba Andreas. Coba Andreas. Yo, selamat malam, Bang Suma. Iya, Malang. Wah, Gimana, Bang? saudaraku. Iya. Iya. Ya, Yang bagaimana? menciptakan tangannya Yesus siapa jari-jarinya? Ya, kalau kita apa ya namanya untuk membahas tentang itu mau secara detail ya, menciptakan kepala Yesus atau pokoknya keseluruhan Yesus lah itu. Ya, secara Tangannya aja, Bang.
Iya, maksudnya secara tertulis itu tidak ada itu definisi penciptaan Yesus itu secara sistematis. Jadi Yohanes 1 nomor 3 itu siapa itu? Yang mana bunyinya itu Bang Kusuma? Oleh Dia segala sesuatu diciptakan. Oh, firman itu yang menciptakan segala Oh, sesuatu. berarti bukan Yesus. Iya betul. Itu kan sudah jelas konteksnya kan bahwa yang Udah selesai. Oke ya, saya dulu ya bahwa yang menciptakan itu adalah firman. Jadi tidak ada sesuatu yang terjadi di muka bumi ini atau yang jadi tanpa firman dari Allah atau Tuhan kalau dari Bapa. Saya kira seperti itu. Berarti termasuk Yesus ini ciptaan kan? Karena itu cuma Yesus ini kan dikatakan di pasal 14-nya itu ya Bang Suma ini ya banyak ayat dia paham, dia tahu, dia kan di situ kan dikatakan firman itu telah menjadi kuku, menjadi tulang, menjadi daging, menjadi gigi, menjadi rambut. Ya maksudnya semuanya komplit ya, menjadi Yesus itu bagian dari firman, ya kan? Berarti Yesus ciptaan kan ya? Ya secara itu di sini kan intinya bahwa firman itu yang menjadi, ya kan? Iya, kalau itu kita semua paham. Iya. Tuhan berfirman maka jadi. Ya, betul. Itu kita semua paham. Masalahnya ini tangan Yesus, kakinya, kepalanya, rambutnya, giginya itu adalah ciptaan. Betul ya? Dari firman itu yang menjadi itu kan dari firman dari Allah yang menjadi giginya, pokoknya menjadi keseluruhan di dalam diri Yesus itu. Iya, berarti posisi dalam hal ini posisinya sebagai ciptaan kan ya? Boleh dikatakan seperti itu untuk memahami. Silakan Bang Felix. Sudah diakui kok ciptaan, udah selesai. Iya, selesai sudah. Cuma begini ya, inilah maksudnya saya sampaikan sama abangku Bang Suma bahwa Suma ini kan pintar untuk mengedukasi kita. Memang kebanyakan juga ya yang Kristen itu kan pengetahuannya tidak sama. Kayak saya ini dengan siapa tadi itu John ya? Martinus ya. Jadi memang untuk memahami konteks atau makna bahasa kalimat itu ya tergantung dari kemampuan pola berpikir orang ya. Nah, seperti itu. Jadi memang kita ada namanya perbedaan-perbedaan atau selisih-selisih pendapat, tetapi ya itu hanya karena perbedaan dari keterbatasan kita, bukan berarti ya mungkin tujuan kita sama. Seperti itu ya. Iya, berarti saudara Andreas selama ini Kristen menyembah ciptaan berarti ya? Kalau dibilang menyembah yang Yesus ya, ciptaan. Iya, berarti menyembah ciptaan. Betul, secara itu betul. Kita menyembah Yesus seperti saya. Jadi kenapa kita bilang bukan saya tidak menyembah Yesus? Betul itu. Berarti Kristen harus mengakui itu bahwa Kristen ya memang selama ini menyembah ciptaan ya. Saya tidak setuju. Saya tidak setuju Bang. Anda menarik saya kan. Tapi apakah enggak ya intinya Bang Sumaya bahwa saya ini pribadi menyembah Yesus. Apakah Yesus itu ciptaan atau ya itu ilmu saya belum sampai di situ ya. Jadi mohon dimaklumi. Tetapi intinya bahwa saya menyembah Yesus. Tapi ini apakah diciptakan atau bagaimana? Itu saya belum bisa terlalu menjelaskan itu secara detail. Ya, artinya ilmu untuk membohongi diri sendiri yang Anda punya itu belum maksimal berarti saudara Andreas. Kalau saudara John ini sudah paten kali lah dalam membohongi diri sendiri. Ya itulah maksudnya kita ini kan punya perspektif yang berbeda. Tetapi mungkin ya tujuan kita itu sama atau bagaimana. Cuma dalam memaparkan sesuatu itu melalui akal dan pikiran kita itu kita tidak mampu. Tidak pernah diajarkan di Alkitab untuk berbohong. Tidak pernah diajarkan untuk berbohong. Buktinya Anda akui nggak kalau Yesus itu ciptaan? Hakikatnya Yesus itu firman yang menjadi manusia. Anda pahami dulu, firman menjadi manusia. Yang membuat sebagai manusia, Yesus dengar, jangan dulu potong, jangan potong dulu, jangan potong. Sebagai yang manusia, membuat Yesus dia sama seperti kita. Firman kan Anda kan ngarang sendiri itu karangan Anda sendiri.
Di mana diajarkan firman itu adalah hakikatnya Yesus? Ilmu dari mana lagi tuh? Ilmu bohong itu. Bohong. Ayo. Bang Suma. Bang Suma. Gimana boleh. Saudara Andreas? Iya, hakikat itu boleh. Apa itu hakikat itu, Bang Suma? Hakikat itu kondisi yang sesungguhnya. Hakikat itu kondisi. adalah yang sebenar-benarnya, keadaan yang sesungguhnya. Atau fakta ya? Iya, sedangkan Yesus itu coba Anda baca di dalam kitab Anda sendiri, misalnya di dalam 1 Yohanes 3 Iya. atau 2 Yohanes 3. Tidak usah ke tempat lain Bang Zuma. Jelas Yohanes 1 udah jelas. Enggak, Firman Anda itu, berbicara firman hakikat, itu menjadi manusia. Hakikat loh. Anda Enggak, berbicara maksudnya, hakikat, Jangan nanti di Anda mute. harus Jangan di bertanggung mute. jawabkan Jangan itu. di mute. Udah kebiasaan Anda. Udah Ketika kebiasaan Anda berbicara mute mengenai orang. hakikat, Jangan memute. Jangan memute. berarti Kita Anda harus diskusi mempertanggungjawabkan baik, itu. Bang Suma. Bang. Jangan di mute Bang. Iya. Diskusi dengan baik Bang. Udah Ya, kebiasaan Bang, Abang. Siap. Bang Suma aku yang terhormat kan, saya salut, saya menghormati. Bang Suma kan sudah mengerti Iya, makasih, Bang. sudah memberikan penjelasan bahwa hakikat itu artinya kepenuhannya atau sebenarnya atau sesungguhnya ya. Begitu. Iya, betul. Iya. Ya, jadi memang ini kan Yesus itu kan dibilang dia itu adalah firman yang menjadi manusia, berarti kan sesungguhnya atau sebenarnya atau hakikatnya memang betul-betul firman kan atau gimana? Bukan. Sebenarnya hakikat sebenarnya Yesus itu adalah manusia. Itu nggak bisa dipungkiri. Ya, tapi hakikat Yesus itu manusia, tapi yang menjadi manusia ini sepenuhnya atau sesungguhnya firman kan, tapi hakikatnya manusia, begitu ya? Bukan. Gini. Ya. Yesus, kalau kita berbicara mengenai hakikat, berarti kita berbicara mengenai keadaan yang sesungguhnya, betul kan ya? Iya, itu kan sudah dinarasikan Oke, tadi kan bahwa hakikat itu adalah pengertian dari Iya. hakikat adalah kepenuhan atau sesungguhnya atau sebenarnya. Fakta kan? Ya, Jadi saudara John ini kan mencoba untuk mengelabui orang, tapi sebenarnya dia Jangan ini di-mute menipu dulu. diri Jangan di-mute sendiri. dulu. Jangan di-mute. Dengar Nah, dulu. jadi dengar dulu. Ketika dengar dulu. kamu yang dibantah dengar. dulu. Dengar Kamu dengar saya, kamu yang dengar saya, bukan saya yang harus dengar kamu. Kamu yang dengar saya. Jangan Ketika biasakan saudara mute-mute. mengatakan, iya, Jangan habis saya biasakan nanti mute, Anda. Bang. Habis saya ngomong, Anda yang ngomong ya. Dengarkan saya. Oke. Ketika saudara mengatakan bahwa hakikat itu Yesus itu hakikatnya adalah Allah, itu adalah kebohongan, itu adalah penipuan, itu cara iblis bekerja. Apa alasan saya mengatakan demikian? Anda baca di dalam 1 Yohanes 3 nomor 2. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak dewa, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi apabila kita tahu bahwa apabila Yesus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Yesus, sebab kita akan melihat Yesus dalam keadaannya yang sebenarnya. Yesus dalam Kita akan melihat hakikat Yesus yang sebenarnya. Ternyata hakikat Yesus yang sebenarnya itu kok adalah sama kemana-mana? seperti kita, manusia. Kok kemana-mana? Inilah kalau otak nggak berfungsi, kemana-mana? diskusi dengan Bang Suma, kalau Otak otak Anda- nggak berfungsi kayak gitu. Kutanya dulu sama saudara. Kutanya dulu. Hakikat itu apa? Coba Anda jawab. Saya jawab. Hakikat. Saya jawab. Ya, hakikat Oke. adalah Ketika Tuhan Yesus ketika Yesus Kristus datang ke dunia, hakikat dia memiliki itu dua apa? hakikat. Hakikat Dia memiliki itu dua apa? hakikat. Dua sudah mulai menipu diri sendiri. Bagaimana mungkin? Potong dulu. Hakikat itu cuma Jangan satu dipotong pada dulu. setiap segala sesuatu itu Jangan. memiliki hakikat yang sesungguhnya. Hakikat hakiki. Jangan di mute dulu. Kok satu benda dua hakikat mana? Jangan di mute. Parah. Bang Suma. Iya. Bang Suma, kalau saya dengar pemaparan Bang Suma, itu saya tidak ada itu yang menurut saya itu keliru. Tidak ada. Itu memang betul, cuma ya inilah maksudnya orang yang menalar ya itu Ya. Jangan dengan di mute dulu. pengetahuan.
Iya, sesuai kebiasaan meniup. Kalau John ini kebiasaan berdusta dia, menipu. Saudara John ini. Ya, jadi saya sampaikannya contoh tadi kan sudah Bang Suma katakan, kan ada orang menghakikatkan bahwa Yesus itu adalah hakikat dari Allah kan. Artinya Yesus ini adalah menurut mereka bahwa Allah sendiri kan. Itu saya sendiri itu saya bantah itu. Enggak, itu betul, itu enggak salah itu. Mana mungkin Yesus itu hakikatnya adalah Tuhan. Sedangkan Bible sendiri hakikatnya Yesus itu adalah manusia. Bible sendiri yang mengatakan loh itu. Enggak, maksudnya begini ya, saya sampaikannya. Ini kan kita tadi bahwa hakikat itu kan sepenuhnya atau keseluruhannya atau fakta. Jadi kalau Yesus ini ada orang mengatakan bahwa itu ada hakikatnya adalah Allah sendiri, ya itu aja saya juga masih masih kurang. Harus kita bantah itu. Tidak sepaham karena apa? Iya, Nyata-nyata di sini tadi yang kita sudah narasikan tadi bahwa yang menjadi Yesus itu adalah Firman, bukan Allah yang menjadi Yesus, tetapi Firman-Nya Allah lah yang menjadi Yesus. Jadi Allah itu mempunyai Firman dan ada Roh. Jadi yang jadi manusia di sini Firman, bukan Allah. Betul enggak Bang Suma? Iya, betul. Nah, oke. Lanjut. Nah, sekarang orang-orang Kristen ini selalu mendudukkan Yesus sehakikat dengan Allah. Padahal hakikat itu kan keadaan yang sesungguhnya. Nah, di dalam Bible 1 Yohanes 3 nomor 2, hakikat sesungguhnya Yesus itu adalah manusia. Tidak mungkin pencipta langit dan bumi sehakikat dengan manusia, nggak mungkin. Jadi kalau ditanya apa hakikatnya Yesus, bacakan 1 Yohanes 3 nomor 2. Kita dengan Yesus itu sehakikat. Jadi hakikat Yesus itu bukan Tuhan, tetapi manusia. Demikian. Ya betul, bahwa hakikat Yesus itu waktu sudah nyata ini dilihat dengan mata tadi kan, itu sama dengan kita kan, berarti seperti manusia. Itu kan hakikatnya waktu di dunia kan. Cuma Yesus ini adalah Firman yang menjadi manusia atau menjadi diri Yesus. Itu saja loh. Jadi tidak susah-susah untuk dipahami kan. Bagaimana Bang Suma? Iya, sebenarnya segala sesuatu yang ada di atas muka bumi ini itu pada mulanya adalah Firman. Betul, itu kan dalam Kejadian pasal 1 ya kan, Bang Suma itu lebih tahu bahwa yang waktu Allah menciptakan atau Tuhan yang menciptakan itu kan melalui firman-Nya. Jadi kalau Tuhan berfirman kan jadilah, maka jadilah apa yang Dia mau ciptakan kan melalui firman-Nya. Itu. Berarti segala sesuatu pada mulanya adalah firman. Firman, itu yang dimaksud pada mulanya adalah firman. Jadi kalau tidak ada firman, tidak ada yang terjadi, tidak ada sesuatu. Betul. Ya kan? Makanya firman ini juga yang menjadi manusia. Bukan juga berarti keseluruhan firman bukan juga berarti bahwa firman ini keseluruhan dari Allah yang menjadi manusia. Berarti sudah bisu dong Tuhan kalau begitu. Sama iya kan? Iya. Betul artinya bukan pabrik perkataan yang menjadi manusia. Iya, sama juga waktu ini kan bumi ini Allah berfirman. Berarti waktu jadi Allah ini yang menjadi manusia, menjadi bumi atau menjadi langit, bukan kan? Tapi firman-Nya Allah yang menjadikan begitu. Jadi begitu untuk memahami itu. Jadi banyak di sini yang salah mungkin ya, itulah kurang pengetahuan atau bagaimana. Makanya kan sudah jelas di situ. Yesus ya kan? Ciptaan. Betul-betul. Itu jadi segala sesuatu itu awalnya dari firman. Bukan juga berarti bahwa waktu menjadi firman, firman Allah ini utuh yang menjadi itu. Bukan. Berarti ya bisu dong Allah kalau begitu. Cocok enggak masuk. Cocok, masuk akal. Kenapa Tuhan kan firman Yesus Bang? Macam itu tahu. Memang orientator pada pinter-pinter Bang Jema. Macam moto.
Nah, ini tadi saya sudah sampaikan kan bahwa saya sudah lama di sini tadi, tapi abangku yang terhormat Bang Suma mungkin belum masuk atau menyimak atau bagaimana, saya kan tidak tahu. Jadi itu kan saya sudah menjelaskan tadi kenapa saya menuhankan atau itu kan saya sudah paparkan tadi itu. Cuma saya meluruskan dari sini karena yang tentang firman ini masih bengkok-bengkok, orang baru ngotot begitu. Iya. Saya kira begitu saya. Oke, lanjut Bang Suma. Silakan. Tidak lanjut. Tadi Saudara John kalau mau naik silakan dinaikkan lagi. Tapi tolong jangan Anda memotong orang lain. Di saat Anda mengatakan jangan dipotong lah, sementara Anda motong-motong. Pelan-pelan aja diskusinya, pelan-pelan diskusinya. Naik aja. Silakan. Ya, mohon izin Kanda Zuma. Iya, silakan. Mau iklan dulu ya. Teman-teman di 1,6K penonton, tolong ya, di samping nama narasumber kita itu ada tanda plus. Itu diklik aja teman-teman ya, biar Komal ini kuat juga ya. Selain itu yang punya koin 1 itu ada love orange di samping nama host. Tolong diklik aja, itu butuh 1 koin aja untuk menjadi tim penguat Komal dari Bang Handi Selebes. Di samping itu, tolong teman-teman juga tap layar. Nah, itu bisa menguatkan Komal kita juga dari penombak-penombak yang kita tidak kenal ya. Terima kasih, stay tune. Saya tidak tahu itu namanya tombak-tombak ini. Mata dan dia 5 aku terima tombak-tombak. Bang Eta Muslim apa Pakai bahasa dulu kok. Astaga. Bang Eta Coba Muslim apa Kristen Bang Eta? kita lah, kasih edukasi kita. Sebentar Bang Andreas, aku sapa Bang Eta dulu nih. Bang Eta Muslim apa Kristen? Bang Eta, dari suaranya aku izin turunkan ya. Muslim apa Kristen Bang Eta? Salam bang. Ogi, salat tuh boleh. Iya, Islam. Oh gitu apa Bang Zuma? Di kampung kak. Bantu. Iya, alhamdulillah. Saya suka menyimak saja bang. Silakan dilanjut. Iya. Baik, makasih. Tapi terrokok lah kan di itu. Tapu itu kata ya. Bukan itu sekarang. Kasih gift-nya juga ini, kopi-kopinya kah? Iya. Bukan mi anu sekarang bukan mi batito. Kenapa mau ya? Mati batitonya. Bom. Teror kan ko bom. Oh, bom yang ganit yang gemuk ya? Iya. Oh, ya orang yang Toraja tidak ada juga. lubang anusnya. Katanya orang Pangala kah? Mungkin. Iya. Pangela bayi. Pangela. Banyuma ini tertanya dulu Bang Andreas ini Banyuma yang keluar dari kubur itu dari tadinya pakai kain lenan terus berganti baju bagus terus muncul dari kubur. Nah itu saya kira sudah sampaikan tadi itu. Saya sudah sampaikan tadi kan. Sudah dari awal itu tadi ke. Waktu kita baru naik itu saya sudah sampaikan itu. Enggak itu loh maksudnya kenapa ada orang keluar dari kubur jadi Tuhan. Itu Banyuma dia belum paham. Iya, Saudara Andreas. Ya, kalau kita belajar tentang keyakinan agama samawi, ada kemudian pengajaran di mana ciptaan Tuhan yang ingin menyamai Tuhan, ingin mengkudeta tugas Tuhan, ingin mengkudeta kemudian posisi ketuhanan, ingin kemudian naik ke awan-awan menyertai Tuhan pencipta langit dan bumi, ingin juga disembah oleh manusia. Itu siapa Bang menurut pemahaman Abang secara pribadi? Kalau saya menangkap katanya Suma itu min kudeta ya, artinya kan mau mengambil alih ya. Iya. Belum ada ya saya di situ. Belum ada ilmu saya itu sepengetahuan saya ya, belum ada yang mau mengkudeta kekuasaan Tuhan.
Kalau malah iblis mau nggak dia mengkudeta Tuhan? Tadinya malaikat, kemudian membangkang, ingin menyamai Tuhan. Secara eksplisit ya, saya belum menemukan itu secara literasi ya, belum ada itu. Saya baca bahwa pernah ada cerita atau tulisan yang saya baca bahwa pernah suatu kejadian iblis ini atau setan ini ada rasa ingin untuk mengkudeta atau mengambil alih fungsi daripada Tuhan itu sendiri. Kalau kita lihat di dalam Yesaya 12 sampai 15, di situ diuraikan keterangan begini. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Ya. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan kerajaanku, mengatasi bintang-bintang Tuhan, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyetarai, hendak menyamai Tuhan yang maha tinggi. Itu siapa itu, Bang? Itu setan ya, setan. Nah, Kalau kita simak di sini setan. ya. Setuju enggak? Ini kan hanya tanggapan saya dari narasi Bang Suma yang terhormat begitu kan, saya cuma bukan itu apa benar apa tidak itu benar enggak? Kalau Bilang setan. Kalau tradisi Yudaism, karena itu kan kitabnya orang Yahudi. Dalam tradisi Yahudi, oknum ini disebut Helal bin Zakar, atau mereka menyebutnya Lucifer. Berarti iblis kan? Bintang fajar. Nah, iblis kan? Iya. Lucifer. Nah sekarang kalau kita melihat karakteristik iblis ini, itu ingin supaya dia memotong hubungan Tuhan dengan manusia. Ingin manusia itu hanya berhubungan dengan dirinya, menganggapnya Tuhan, beribadah kepadanya, menghentikan ibadah manusia kepada Tuhan, dan memalingkan manusia untuk beribadah kepadanya. Maka kekuatan yang muncul adalah bagaimana dari dua aspek iblis dan aspek manusia bersatu padu untuk kemudian melakukan suatu prosesi keadaan di mana Tuhan sudah dikudeta oleh sebagian manusia melalui tangan-tangan iblis. Sehingga sebagian di antara kita anak keturunan Adam bukan lagi menyembah kepada pencipta, tetapi menyembah kepada ciptaan. Tidak mungkin iblis itu berkata, wahai anak keturunan Adam, aku ini adalah iblis, sembahlah aku. Nggak mungkin. Nah, siapa di antara orang-orang yang kemungkinan besar bisa dipakai namanya oleh iblis agar manusia bisa terpedaya dan tertipu? Nama Adam? Nggak mungkin. Nama Nabi Musa juga nggak mungkin, kecil kemungkinan. Satu-satunya nama adalah Yesus Kristus. Nama ini bisa dipakai oleh iblis. Dan kebetulan Yesus berkata, waspadalah kepada Yesus palsu yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Sang penyesat ini memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Nah sekarang Kristen ini dikenal dengan sebutan Kristen, pengikut Kristus. Muncul pertanyaan besar, Kristus mana yang diikuti oleh saudara kami Kristen? Kristus mana yang diikuti oleh Kristen? Yang diikuti ke gereja, diikuti makan babi, diikuti tidak makan, tidak bersunat, yang diikuti kemudian mengutu siapa? Yesus. Yang diikuti kemudian mengutuk hukum Taurat. Ini Kristus yang mana ini? Lalu menggaung-gaungkan sang pembunuh murid Yesus dengan alasan sudah bertobat dan seterusnya. Nah, saudara kami Kristen masuk ke gereja itu mengikuti Kristus mana?
Sedangkan Yesus yang asli, Kristus yang asli mengatakan dalam Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal pengikutku, mereka mengikuti aku. Kalau aku ke sinagoge, maka pengikutku ke sinagoge. Nah, pernah nggak Yesus ke gereja? Nggak pernah. Lalu Kristus mana yang mengajarkan Kristen ke gereja? Oke ya. Silakan. Ini kan tempat ibadah ya, itu sinagoge ya. Ya, tempat suci. Nggak boleh masuk orang yang tidak bersunat ke dalam. Tempat suci kan, atau bait Allah. Iya. Kita bisa samakan begitu ya. Yes. Bait Allah ya. Betul, Baitullah, betul, iya. Sinagoge ini bahasa apa Bang semua? Sinagoge itu bahasa Yunani. Oke, tapi intinya bahwa Dalam bahasa Ibrani mikdas. ya, tapi maksudnya sinagoge ini adalah tempat bait suci ya, bait suci Allah ya. Ya begitu ya. Iya, betul. Oke, jadi gereja ini kan kita juga mengimani, kami mengimani, maksudnya mengimani bahwa itu adalah suatu tempat yang suci. Iya, lanjut. Ya cuma kalau sinagoge kan bahasa apa tadi dari sana, Yunani ya. Kalau di Indonesia kan istilahnya gereja. Kalau bahasa Inggris apalagi kan. Jadi cuma intinya kan ya diimani bahwa gereja itu adalah tempat bait suci begitu. Saya kira tidak ada masalah. Saudara, kalau kita lagi-lagi kita berujuk kepada agama samawi, kalau berbicara mengenai kesucian, Ya. maka ada dua aspek. Yang pertama, suci jasad ini suci. Yang kedua adalah hati, dalam arti kata hati. Yang ketiga adalah tempat kita beribadah. Ya. Nah, orang disebut suci ketika seluruh rangkaian perintah-perintah untuk menghilangkan najis itu ditiadakan pada diri manusia. Makanya dikenal mandi tahir, dikenal sunat hati, dikenal sunat kulub. Itu rangkaian apa? Untuk mensucikan diri, untuk menghilangkan ketamean atau kenajisan kita. Jadi kita nggak boleh tame, Kenajisan. itu yang pertama. Ya, kedua, tempat ibadah kita itu kudu bersih dari hal-hal yang tame, najis. Makanya dalam Yesaya 52 nomor Yesaya 52 nomor 1 itu nggak boleh orang-orang yang tidak bersunat masuk ke dalam kota kudus. Bahkan kalau kita lihat dalam Yehezkiel 44 nomor 9, tidak boleh orang yang tidak bersunat itu masuk ke dalam bait suci. Tidak boleh. Apalagi pakai alas kaki. Tidak boleh. Orang yang tidak mandi junub, orang masih pengaruh minuman keras masuk ke situ, nggak boleh. Jadi tidak pantas kalau kita merujuk daripada definisi kudus itu, tidak pantas gereja itu disebut tempat suci. Nggak pantas. Karena di situ tempat kumpulnya tame, orang yang najis. Karena orang najis itu adalah orang pemakan babi, pemakan anjing, orang yang tidak mandi junub, orang yang tidak wudu, orang yang kemudian tidak disunat. Betul. Makanya Paulus sendiri mengatakan dalam Galatia 2 nomor 14, orang yang tidak bersunat adalah orang yang hidup secara kafir. Itu kata Paulus. Sedangkan orang kafir nggak boleh masuk ke dalam bait suci, nggak boleh. Dan coba kita lihat fenomena yang ada. Orang-orang Yahudi ketika mereka mau tefila, mau ibadah mereka nggak bisa masuk ke dalam gereja. Nggak mau mereka. Mereka malah milih lebih ke masjid atau musola ketika mereka mau ibadah. Karena mereka menganggap bahwa gereja itu adalah rumah berhala. Makanya prosesi-prosesi sembahyang yang dilakukan oleh saudara Kristen, mohon maaf, itu tak ada perintah. Semua hanya dibuat-buat seperti hari Minggu, masuk ke sana pakai sepatu, kemudian bernyanyi, dan seterusnya. Itu nggak ada contoh dari Yesus yang kayak gitu. Gitu Bang. Iya betul. Maksudnya ini kan gereja itu, apakah kita sepakat bahwa itu adalah suatu tempat untuk dikatakan bait suci dalam bahasa Indonesia? Kalau tadi sinagog? Sinagog. Iya. Kalau saya nggak setuju Bang, nggak setuju saya Bang. Karena di situ berkumpul orang-orang pemakan makanan yang
disajikan kepada berhala. Contoh, bagaimana Tuhan murka di dalam Yesaya 66 nomor 15, 16, 17. Aku Tuhan akan datang membawa api dan aku akan membakar habis semua pemakan babi. Kenapa demikian? Karena babi itu adalah makanan yang dipersembahkan oleh orang-orang pagan terdahulu kepada berhala-berhala, kepada dewa-dewa mereka, pada roh-roh yang mereka sembah. Jadi salah satu makanan yang disukai oleh jin atau setan itu adalah babi. Gitu Bang. Orang selalu mempersembahkan babi kalau beribadah mereka orang-orang dulu. Kalau Tuhan kemudian secara langsung mengatakan jangan engkau makan jangan engkau makan tikus, jangan engkau makan biawak, itu haram bagimu. Ya meskipun tanpa dikatakan jangan makan, orang juga malas makan. Hanya orang-orang rakus yang makan tikus itu. Tapi karena babi ini dagingnya itu nikmat, enak dagingnya itu. Karena kenapa daging babi itu dikatakan nikmat? Karena dia DNA-nya itu mirip dengan manusia. Mirip dengan daging manusia itu babi. Makanya Tuhan mengharamkan makan babi. Nah, kalau ada orang makan babi itu bukan orang suci. Yesus ketika mengusir setan banyak kok binatang di situ. Kenapa harus ke babi? Nah, itu dia Bang, salah satu hikmahnya. Jadi saya simpulkan, mohon maaf, gereja itu tidak layak disebut tempat suci karena pertama di situ berkumpul orang-orang yang tidak pernah mandi junub, tidak pernah mandi tahir, kemudian menyembah kepada makhluk, lalu kemudian mereka tidak sunat, mereka makan makanan yang haram, dan di sana bukan menyembah Tuhan, di sana menyembah makhluk Tuhan, ciptaan Tuhan. Oke. Begitu saudara. Oke, jadi saya tangkapi sedikit ya. Silakan. Maksudnya di sini kan zaman itu atau waktu para nabi kan ya makanan itu ya termasuk yang sudah babi dan lain sebagainya kan memang banyak yang haram ya, diharamkan. Ya itu kan haram pada zaman itu. Ya, pada zaman itu. Tapi waktu ini kan sudah ada namanya Yesus kan. Jadi kalau kami Kristen itu sudah merujuk ke Yesus itu. Jadi ajaran Yesus itu Bang Rokin, thank you. apa yang ini Iya, kan lanjut. apa yang tadinya diharamkan setelah Yesus itu ya sudah ada yang sebagian ya yang tadinya diharamkan sudah dihalalkan seperti itu. Saya kira juga ada itu di dalam Al-Quran itu, cuma saya tidak tahu itu kan. Isa itu mengatakan begitu, apa yang diharamkan Tuhanmu itu aku kan menghalalkan sebagian. Iya. Salah kalau tidak salah ya, ada ayat. Ada. Nah, Ya, sekarang permasalahannya saudara, jadi berarti mana perintah Tuhan kepada Kristen untuk menghalalkan atau mengharamkan? Kristen jangan kau makan ini, itu haram bagimu. Ada nggak perintah Tuhan atau firman Tuhan yang datang kepada kaum Kristen? Oke, Seperti itu itu, kan secara eksplisit, secara letterlight ya, tidak ada itu ditulis seperti itu ya, secara langsung. Tetapi itu kan kami ambil kesimpulan dari situ yang ada ayat itu dan itu langsung dari Yesus mengatakan sendiri itu. Tapi dari Matius, kalau di dalam Matius kayak tapi masuk pasti paham lah. Itu kan Yesus mengatakan apa yang turunkan ke perut kan, itu tidak menajiskan. Ya kan, jadi apa yang turun ke perut itu keluar ke bawah atau keluar ke jamban. Jadi dari situ iman kami mengambil itu, mengimani ayat itu bahwa berarti apa yang masuk ke dalam perut itu sudah tidak najis atau tidak haram, seperti itu. Sebenarnya saudara, kalau kita berbicara mengenai kekristenan, Tuhan pencipta langit dan bumi tidak pernah memberikan perintah kepada kaum Kristen. Gak ada. Jadi kaum Kristen ini mau makan apapun boleh. Karena sebelumnya memang tidak ada larangan kepada Kristen.
Yang ada larangannya itu Bani Israel. Jangan kau makan ini, jangan kau makan itu, jangan kau minum ini, jangan kau minum itu. Itu tak ada larangan kepada kaum Kristen, gak ada. Larangan-larangan itu datangnya kepada Bani Israel. Jadi kalau Kristen ini tidak terikat dengan hukum itu. Kristen ini bebas dia, nggak ada perintah ke Kristen. Kristen jangan makan ini, jangan, nggak ada itu bang, nggak ada. Itu semua perintah datanya kepada Bani Israel. Jadi kalau Kristen mau ngapain aja boleh, nggak ada perintahnya Kristen itu. Oke, berarti saya tanggapi sedikit. Iya, silakan. Berarti abangku Bang Suma ini yang pintar kan sudah mengakui bahwa tidak ada larangan. Berarti kalau tidak ada larangan itu berarti secara batin kita di dalam mengakui berarti tidak salah kan? Nggak salah. Cuman yang jadi permasalahan, yang menjadi pertanyaan adalah kenapa orang-orang Kristen ini dipandang seperti monyet, seperti kera, seperti binatang. Ada apa? Kan gitu. Karena hanya binatang yang tidak memiliki aturan hidup dari Tuhan. Wahai kera, jangan kau begini, nggak bisa. Artinya kalau kami umat Islam aturannya syarat, Yahudi aturannya syarat, tapi Kristen tak ada aturannya. Tidak ada aturan di Kristen. Apa bedanya kemudian dengan monyet? Itu loh yang jadi permasalahan. Jadi kalau saudara Kristen mengatakan, oh kami nggak bersunat karena kami, oh kami makan babi karena aturannya di dalam Matius 15 sudah kayak begini, Matius 12 sudah. Oh enggak, sorry. Memang tak ada perintah dan tidak ada aturan kepada Kristen ini. Mana coba perintah Tuhan kepada Kristen, ada nggak? Wahai kaum Kristen. Itulah tadi yang saya bilang, berarti kan secara pemikiran maksudnya kan memang sudah mengakui kan berarti tidak salah kan kalau Kristen melakukan itu dan makan itu karena memang sudah diakui sendiri tadi bahwa itu dia justru makanya aku bilang tadi, saya malah bertanya-tanya, ini kok kaum Kristen kok kayak ini ya, kayak mohon maaf kayak hewan, nggak ada aturannya kan gitu bang. Begini kalau sunat ya, tapi maaf ya soalnya Bang Suma pastikan tahu, abangku Bang Suma pastikan tahu kalau ke Toraja ya, ada laki-laki tidak disunat. Ini jadi bukan menyangkut ke soal keagamaan ini disunat sebenarnya, bukan ajaran agama yang Kristen itu tidak disunat, bukan. Cuma itu mungkin dari pengaruh sukunya kah atau apa, memang dia tidak disunat. Tapi kalau dia mengangkat bahwa itu adalah ajaran Kristen yang tidak disunat, saya juga tidak sepaham. Saya tidak sepaham itu. Kalau dia mengambil ajaran bahwa Kristen tidak disunat, ajaran Kristen itu. Jadi dipahami bahwa ajaran Kristen tidak mengajarkan itu untuk disunat. Kalau ada yang tidak bersunat, itu saya tidak sepaham. Karena memang nyata-nyata bahwa itu kan ada di dalam Kejadian pasal 17 itu, sunat itu adalah sebagai tanda perjanjian kepada keturunan Abraham. Nah, sebagai umat Kristen dia akan mengakui bahwa kita ini adalah keturunan Abraham karena Abraham itu adalah bapa dari orang yang beriman atau orang yang percaya. Tapi kenapa dia tidak disunat? Makanya saya bilang kalau dia menganggap ajaran Kristen itu disunat, saya katakan maaf, saya tidak setuju. Ya, betul enggak Bang Suma? Iya, sunat itu perintah kepada Bani Israel dan juga Bani Ismail. Iya betul, makanya itu, saya bilang tadi, makanya saya bilang kalau Kristen itu mengatakan atau mengambil statement atau pemikiran narasi bahwa ajaran Kristen itu tidak disunat, saya kira pemahaman yang keliru itu. Karena dia kan mengakui bahwa Abraham ini, kita ini adalah keturunan Abraham. Atau kenapa dikatakan keturunan Abraham? Karena Abraham itu adalah bapa dari orang percaya atau orang beriman. Nah, kalau Kristen itu beriman, ya sunatlah. Ya kan? Bapamu itu Abraham. Bapamu Abraham. Jadi jangan ya harus disunat. Nah, tapi ya makanya karena saya disunat, bukan karena saya disunat ini ya, karena saya orang Toraja. Tidak ada orang Toraja tidak disunat kalau laki-laki, karena itu suatu kemaluan. Nah, tapi bukan juga. Suatu kemaluan itu. Iya. Betul enggak Mas Suma? Iya betul. Ya, betul kan? Jadi coba tanya ada enggak orang Toraja Kristen tidak disunat? Betul. Nah, makanya saya bilang itu bukan ajaran Kristen itu tidak disunat, bukan, tapi mungkin itu personalnya ya, atau sukunya kah atau apakah, ya maaf saja. Tapi kalau dia mengambil bahwa itu adalah ajaran Kristen, tolong itu diperbaiki ya. Iya betul.
benar. Iya, karena ini Luar kan biasa, Abraham. Saudara Andreas. Karena ini kan Abraham, itu dalam Kejadian pasal 17 bahwa sunat itu adalah sebagai tanda perjanjian kepada keturunan Abraham. Orang Kristen itu mengakui loh bahwa kita ini adalah keturunan Abraham karena Abraham itu adalah orang yang beriman atau orang yang percaya. Jadi kalau kau beriman dan percaya, ya kau harus disunat dong. Betul tidak? Betul, karena iman itu implementasinya adalah niat, lalu diucapkan, lalu dipraktekkan. Antara niat, ucapan, dan praktek itu harus seia sekata. Iya, sejalan. Jangan, nah itu baru iman. Betul. Itu baru iman. Kalau mulut dan perbuatan tidak sejalan itu bukan iman. Ya, itu betul. berpura-pura beriman. Gitu. Itu pelanggaran itu. Iya. Makanya ada itu di Matius ya, pasal 7 itu ya bilang kita itu mengenal itu buah itu dari pohon itu dari buahnya kan. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang buruk dan tidak mungkin pohon yang buruk menghasilkan buah yang baik. Jadi mungkin korelasinya seperti itu kan. Jadi ada orang katakan dia menjalankan ritual agamanya, ajaran agamanya, tetapi ternyata tidak sesuai. Contohlah yang kayak sunat inilah atau apalah, itu salah satu bagian dari itu. Oke, lanjut. Iya, jadi di situ nggak dilihat oknum. Oknum ini hanya gambaran dari batang, dari pohon. Kalau batangnya rusak, maka meskipun di antara buahnya ada yang bagus, ya itu nggak peduli. Makanya kalau di dalam konsep Islam, sebaik apapun orang kafir, karena pohonnya yang rusak, maka tetap aja mereka nggak masuk ke dalam surga. Karena pohonnya yang harus ditebang dan harus dilemparkan ke dalam api neraka. Iya. Makanya dikatakan kalau ingin melihat suatu kebenaran, maka lihat buahnya. Ya. Nah, kalau buahnya rusak, maka yang harus ditebang pohonnya. Gitu. Jadi saya sebenarnya ini salut sama Bang Suma ini untuk memberikan edukasi terhadap Kristen. Jadi sebenarnya kehadiran Bang Suma ini untuk mengedukasi umat Kristen. Banyak yang banyak yang memang lebih banyak untuk baiknya ya. Namanya kita manusia tidak ada yang sempurna kan. Cuma tergantung dari apa yang kita diskusikan topiknya kan. Jadi kalau orang itu ya kayak saya begini, kalau saya ngotot atau emosi ke apa kan berubah suasananya kan. Jadi kebanyakan itu kita lihat diskusi-diskusi itu orang itu tendensinya naik atau bagaimana itu kan tergantung apa konsepnya itu, apa itu yang kita narasikan. Tapi kalau ketika kita bicara tentang baik buruknya, ya contoh lah kayak saya begini aman aja, ya Bang Suman begini-begini, saya juga ndak gitu kan. Malah bagus yang baiknya, dan itu memang sesuai juga dengan keimanan saya seperti itu yang dinarasikan. Betul. Di mana rumah Bang Sumah? Jadi nanti kalau ke Makassar ya saya bisa lewat-lewat lah. Di Sudiang rumah. Oh, Sudiang. Saya di di Bulu Rokeng, Rokeng itu yang kehutanan itu. Sama berarti. Iya, di kehutanan itu ada saya di situ, ada saudara-saudara. Jadi saya kalau ke Makassar saya lewat di Bulu Rokeng itu ya. Nanti ketemu Bang, kalau ke Makassar informasikan aja, nanti jumpa kita minum kopi, ada warkop di depan kehutanan itu situ. dia. Jadi persatuan itu kita memang kedepankan. Perbedaan itu adalah kembali kepada pribadi, karena namanya perbedaan kan itu bukan menjadi suatu tolak ukur untuk kita mau karena kita berbeda maka di situ kita mau memusuhi atau tidak. Betul. Sejak Banyuma edukasi itu yang mualaf itu ya disyaratkan beliau sudah 1.772,5 ini termasuk Pak Andreas gitu. Lanjut. Siapa nih? Wah, enggak, begini intinya itu bahwa kita ini namanya di dunia ya, selagi masih ada di ini dunia pasti perbedaan itu akan ada. Jadi kita harus memaknai
Jangan sampai karena kita berbeda maka ada diskriminatif atau permusuhan atau lain-lain pikiran. Biasakan aja itu perbedaan. Ya, jadi kayak saya ini ketemu Bang Suma, saya hormat, saya salut, bukan saya dasarkan bahwa saya ini berbeda, saya menjauhi, tidak. Semoga mungkin ya teman-teman saya juga yang masih berbeda saya, yang berbeda saya, muslim atau apa, ya rangkullah kami ini yang minoritas, ya. Rangkullah kami yang minoritas, kasihilah kami, berikan kami edukasi yang baik, bukan dengan kekerasan dan lain semacamnya lah. Jadi mari kita satu, Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ya. Tapi Pandar Benar sekali, Bang. Tapi Pandarias ini kalau saya tadi mengamati dan narasi-narasi Bapak tadi, jangan sampai nanti seperti yang Bapak tadi ayat yang Anda angkat itu. Apa itu, Bos? Bahwa pohon yang baik itu menghasilkan buah yang baik. Iya. Artinya Bang Suma di sini adalah pohon yang baik. Nanti kalau Pak Andreas ikut, jadi ikut nanti dong. Oke, kalau kita berbicara atau membahas kepada pohon, kan pohon itu banyak. Jadi Bang Suma ini saya sudah mengakui bahwa Bang Suma ini ibaratnya kalau pohon ya, tapi Suma ini kan manusia. Tapi kita bawa dalam analogi, ibaratkan bahwa kalau pohon ini Suma adalah pohon yang baik, iya kan? Ya. Dan saya juga ya termasuk pohon yang baik. Tapi ya, karena pohon itu bukan tunggal ya. Tapi kemarin saya lihat waktu saya pulang ke Tator di Rantepau, Pak Andreas manjat pohon durian nggak bisa turun, gimana itu? Lanjut. Kita ini kemana-mana. Jadi kalau nanti ini ya teman-temanku yang muslim di sini, terutama Andi Selebes atau siapa Bang Suma, kalau bisa nanti saya ajak kita jalan-jalan kita untuk piknik-piknik atau bagaimana ya, melalui saya begitu. Nah kita ini orang Toraja nih Pak Andreas. Saya orang Sangal sama orang Bang Suma ini. Ya maksudnya kita ada saya ikut dari situ juga. Ya artinya kita kumpul-kumpul lah begitu. Artinya, boleh, itu boleh. narasi saya tadi saya sampaikan, jangan karena perbedaan kita itu saling ada sesuatu yang kurang berkenan, membuat yang tidak diinginkan atau bagaimana. Jangan itu, jangan. Tuhan ini kan satu, mengasihi kita semua. Cuma kita makhluknya ini yang banyak, dan karena kita banyak makanya ada perselisihan, ada perbedaan. Tapi kalau kita itu Gini aja deh Pak Andreas, diskusi lagi Pak Andreas. Ada nggak ajaran Islam yang tidak kau sukai atau mau bertanya tentang Islam? Coba tes Banjuma. saya ini ya mungkin sejak saya ini diskusi sama kalian masuk di komal-komal, terutama Bang Suma ini adalah guru paling besar di sekarang kan. Ada ndak pernah di sini saya ungkat atau mengkoreksi atau bagaimana kan, karena apa, jiwa saya itu adalah independen, nasionalis. Kenapa saya katakan nasionalis independen? Karena itu kita ini Tuhan, cuma caranya kita itu yang berbeda, caranya kita aja yang berbeda. Kita kan satu, yang menciptakan segalanya itu adalah Tuhan, dalam bahasa Indonesia kan atau Allah, ya toh. Jadi saya itu merujuk ke situ saja. Untuk bilang begini ya itu kan ya dari kita saja itu ya. Sama kalau kita Toraja ya, pusatnya mau kita Toraja ya, ada yang dari Palopo, lewat Palopo, dari Parepare ya lewatin Rekang sana baru sampai, tapi tujuannya tetap Toraja. Jadi samalah kita ini, tujuan kita ini satu, hanya kepada Allah, satu Tuhan. Tetapi di dalam itu ya banyak, ada yang dari sisi kiri lah, sisi kanan lah, atau dari bapak lah. Saya kira seperti itu ya untuk menarasikan, pasti dimengerti lah maksud saya. Betul enggak Bang Suma? Betul. Oke, Tapi lanjut. saudara, ada yang juga mau ke Toraja, tapi dia naik pesawatnya ke Surabaya. Tapi dia percaya dia sedang ke Toraja. Oh itu siasat itu. Berarti dia itu harus nggak bisa balik lagi karena udah hancur pesawat. Oh berarti itu sudah binasa namanya itu Bang Suma. Sesat baru binasa kan. Itu dia makanya. Toraja mungkin tidak celaka. Banyak jalan ke Toraja, betul. Itu maksudnya. Saudara paham mungkin situ ya? Oke ya. Tapi menarik Bang Andreas ini mengatakan bahwa antara pemahaman Bang Andreas dengan
orang-orang Muslim itu bahwa satu Tuhan. Betul Iya. ya Pak Andreas ya? Iya betul. Kalau kita merujuk, artinya orang-orang yang memang punya kapasitas, punya ilmu, pasti ujung-ujungnya itu ke sana itu. Cuma karena Terus ya tadi mengatakan bahwa seperti mau kota raja kan ada lewat Pinrang, ada Ya, lewat Palopo. mereka dan sebagainya kan satu tujuan. iya, Begitu. iya. Nah kira-kira kalau Pak Andreas nama Tuhannya siapa? Ya itulah maksudnya ini kan sudah perbedaan kan. Ya mungkin kalau di situ kan ya kita sudah analogikan tadi kan mungkin Anda di Aja Palopo. Pak, jawab Pak. Terlalu Mau banyak kita bahasa Maksudnya basi gini, Pak Pak Andreas. Andreas. Nggak, Jawab maksudnya aja. begini Pak Andreas, karena Pak Andreas kan tadi kita udah sepakat nih bahwa Tuhan kita adalah satu, sama gitu kan. Ya kalau kami di Muslim kan jelas Tuhan kita itu Allah gitu loh. Ya itu juga sama kan di Kristen. Yesus sendiri bilang apa? Allah kita itu Tuhan yang Esa. Allah itu Esa. Jadi menurut Pak Andreas itu Tuhan itu nama pribadi atau nama gelar? Itu Allah pribadi itu. Allah dalam bahasa Indonesia ya. Dalam bahasa Indonesia. Yesus sendiri kok bilang Tuhan kita itu Tuhan Allah kita itu Tuhan yang Esa. Benar nggak? Bukan Masuk gelar bahasa ya? kan? Bukan gelar ya, tapi Bukan kalau- nama bukan- pribadi ya. Bukan kalau Allah. Tapi kalau Tuhan ya itu yang gelar. Tapi Allah itu yang nama. Ya. Makanya dikatakan Tuhan kita itu Tuhan Allah kita itu Esa. Tuhan Allah kita itu Esa. Jadi yang Esa di sini Allah. Seperti itu pemahaman saya. Oke? Iya. Hmm. Terus tadi ada sedikit juga nih Gurunda ya, izin sebentar. Terkait dengan Bapak tadi mengatakan masalah sunat, Ya. Mila Ibrahim. Menurut Bapak itu wajib atau tidak, Pak? Bapak? Yang mana? Masalah sunat. Ini ya maksudnya pasti wajib karena ini sunat ini manfaatnya itu kan baik. Jadi kalau yang baik itu kenapa tidak wajib? Ya kan? Jadi kita pakai logika lah. Jadi makanya kita dikasih itu akal dan pikiran. Jadi kalau yang baik ya pasti kalau hasilnya yang baik ya itu kan baik. Ya. Saya curiga nih Pak Andreas, jangan-jangan saya muslimnya jadi menyamar ini. Tidak. Enggak, ini loh makanya ini kan kita sepakat di sini, apalagi kan enggak mungkin saya bohong kan menjual suku saya bahwa coba tanya Toraja yang laki-laki walaupun non muslim apa disunat apa tidak yang sudah berumur ya, yang sudah berumur. Kalau tidak disunat berarti itu satu tanda kemaluan bagi orang Toraja yang laki-laki tidak disunat. Kalau ada yang mengiyakan di sini berarti itu betul. Karena kenapa saya katakan berani saya katakan di sini karena kan saya tahu ada katanya mengaku tadi dari Sangala dari apakah betul tak itu? Coba tanya orang Kristen di sana yang non muslim di sana itu disunat enggak? Yang sudah masuk umur ya. Jangan tanya yang balita. Oke. Nah, dan itu juga fungsinya itu kan baik. Bersih. Berarti bertentangan dengan pengajaran Paulus ya Bang ya. Ya, Kalau baca di Galatia 5:2 itu Bang. Apa kata Paulus? Sesungguhnya aku Paulus berkata, sebentar dulu Bang, ada terlalu banyak ngomong dari tadi. Oke, lanjut. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Nah, coba ditanggapi Bang itu, karena menurut Paulus, Yesus nggak berguna lagi kalau kau sunat, silakan. Soalnya saya juga begini kan, bukan mengartikan bahwa sunat itu hanya satu, artinya tertuju hanya kepada khitan ya, mungkin ada sunat yang lain ya. Tapi kalau sunat untuk khitan, saya memang katakan ya kalau itu yang dimaksud Paulus ya, keliru lah Paulus itu keliru. Oh, berarti Anda membantah Paulus. Anda tidak setuju. Saya tidak setuju. Kalau ini maksudnya kalau sunat yang khitan ya, yang kulup itu ya. Loh. Iya, yang kulup. Betul saya, ini Bang. Makanya saya katakan tadi kecuali ada enggak tahu lah maksudnya ke Paulus itu kan dia mengarah atau tertuju kepada sunat yang bukan kulup itu ya, itu saya tidak tahu. Tapi kalau itu yang dikomentari atau dibantah oleh Paulus, saya sendiri tidak cocok dengan Paulus, tidak sepakat. Tidak sepakat karena ini kan memang baik, tujuannya baik, ya toh. Dan kami memang disunat.
Orang Toraja. Yang membawa Kristen itu Paulus loh Pak. Kalau itu kan nama organisasi kan, nama organisasi itu yang Kristen, ya, nama organisasi. Jadi itu nama saja itu, bukan ajaran ya, bukan ajaran Kristen. Jadi Paulus itu tidak semua ajaran Kristen itu dibawakan oleh Paulus. Tapi kalau kata Kristen itu kan sudah dijelaskan sama saudara Bang Suma tadi bahwa itu adalah dari kata Kristus ya, atau yang diurapi. Nah, dari situ. Jadi itu nama organisasi itu, atau kalau kita di Indonesia kan sudah dibilang agama. Nah, itu. Ya, tapi kalau ajaran Kristen tidak semua dari Paulus. Tidak semua. Jadi bukan Paulus yang membawakan ajaran Kristen, bukan semuanya. Bukan. Gini Pak, kalau ajaran Yesus iya, hukum Taurat itu tidak akan lenyap sebelum langit dan bumi runtuh. Tapi kata si Paulus, tidak seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Tidak seorang pun Pak. Berarti tanpa terkecuali. Tidak setuju lagi dengan kata-kata si Paulus ini. Itulah saya katakan, itu kan perspektifnya Paulus. Apa maksudnya? Ya itu kan saya tidak tahu apa maksudnya Paulus mengatakan itu, ya kan? Apa maksud dia? Tetapi ketika kita cross check dalam kehidupan sehari-hari, ya ternyata ya memang ya saya katakan ya saya sendiri begini ya. Ada yang tidak kecocokan dengan statement Paulus. Contoh kayak begitu kan Yesus sendiri mengatakan, aku datang bukan untuk menegakkan hukum Taurat tetapi untuk menggenapi. Tapi ketika Paulus mengatakan yang sudah dibaca tadi itu kan, ya berarti kan sudah berbeda lagi kan? Sedikit lagi Pak Andreas ini bisa lurus ini. Nah, oke, Anda sudah banyak menolak perkataan Paulus. Mohon maaf ini suara ya habis konser. Kita ke ajaran Yesus. Yesus di Bible tidak pernah mengkonfirmasi Kristen Pak. Yesus itu berkata, aku diutus saja kepada domba yang hilang dari umat Israel, itu Bani Israel. Nah, kenapa Bapak malah menuhankan Yesus? Begini ya, bahwa Yesus, ya poinnya tadi ya, bahwa Yesus itu tidak mengajarkan Kristen kan? Benar. Begitu. Kata Kristen ini kan maksudnya itu nama kan, nama. Jadi Kristen itu belum ada. Itu kan kata Kristen itu muncul setelah Yesus sudah tidak ada di dunia. Kristen ya kan? itu artinya apa? Menurut Bapak, Kristen itu apa? Nah, ya Kristen itu kan diambil dari kata Kristus. Pengikut ya. Kristus kan? Ya, pengikut Kristus. Atau yang diurapi. Ya. Anda mengatakan pengikut Kristus. Kristen pengikut Kristus. Ya, atau Yesus Kristus. Sementara Yesus itu atau Kristus atau yang diurapi tidak pernah mengenal Kristen. Berarti ini cinta bertepuk sebelah tangan ya. Yesus tidak pernah mengakui Kristen. Yesus tidak pernah menyatakan diri dia juru selamat bagi Kristen. Kalau kita baca di dalam Bible Perjanjian Baru, Allah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Jadi tak satu pun tak satu pun Kristen itu tidak ada sangkut pautnya Kristen ini dengan Yesus. Karena ajaran Kristen ini kan yang dibawa Paulus setelah Yesus terangkat. Tapi Anda pun menolak, ya ketika Yesus sudah terangkat kan. Tetapi Anda pun menolak perkataan Paulus, pengajaran Paulus. Tidak seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Nah, Anda ini sebenarnya gimana, Bang? Nah, itulah saya katakan. Ini kan Paulus ini adalah manusia, ya kan? Manusia juga itu Paulus. Cuma jabatannya sebagai rasul setelah dia dipilih kan. Tetapi di dalam diri Paulus itu juga namanya kan manusia. Tidak mungkin dia adalah manusia yang sempurna. Jadi statement atau pemikiran apa yang dianukan Paulus itu ya belum tentu kebenaran semua. Karena ada sifat kemanusiaannya. Namanya kita manusia itu pasti terbatas. Gitu loh. Yesus juga ada manusianya, Bang. Gimana sih? Kalau Anda berbeda, izin sedikit, Bang. Anda menolak ajaran Paulus. Bukan saya menolak semua. Yesus tidak mengenal. Berarti Anda pilih-pilih ya? Ya maksudnya pilih-pilih sesuai selera Anda gitu.
Ya, ya maksudnya yang cocok, yang tidak ya tidak. Jadi jangan Oke, oke. jangan kita mau memukul rata kan, nah gitu. Wow. Berapa? Ya, jadi yang Nah, cocok. sementara Yesus sendiri tidak mengenal ajaran kekristenan. Anda di mana ini? Posisi Anda di mana? Oke, Ke oke. Yesus Anda tertolak. Enggak, Kalau begini mau ya. jadi Kristen sejati, Bang, ikut si Paulus. Tapi Anda Begini. juga menolak perkataan-perkataan Paulus. Nah, Anda di mana posisinya nih? Enggak, begini. Yesus Kalau- ingat, Bang, Yesus tidak pernah memperuntukkan dirinya untuk di luar Bani Israel. Di Oke, dalam Bible tertulis di Ibrani 1:3 ya kalau nggak salah. Bukan. Di Kisah Para Rasul ya, Allah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, Benar kata Yesus di Markus, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Ini benar nih perkataan data-data ini. Nah, Oke. jadi secara Kristen Anda tidak dikenali oleh Yesus. Kenapa Anda tuhankan? Ya. Enggak begini ya. Kemudian secara pengajaran kekristenan oleh si Paulus, Anda tolak surat-suratnya. Anda berdiri di mana, Bang? Begini ya. Oke, bisa saya tanggapi? Bunda terhormat mengatakan tadi Yesus itu menolak Kristen. Itu tidak ada tertulis itu bahwa Yesus menolak Kristen. Tidak ada itu. Jadi kan saya ini mengkonfirmasi ya atau menyampaikan yang memang betul-betul tertulis. Kalau ada, Bang, kalau ada konfirmasi Yesus tentang Kristen di mana? Ya makanya saya bilang, Ibu kan menarasikan tadi atau menyampaikan bahwa Yesus itu menolak Kristen. Itu tidak ada tertulis. Tidak mengenal Kristen. Iya, tidak mengenal. Sama aja menolak kan, tidak mengenal Nah, berarti. Anda mengaku pengikut Kristus. Iya, tapi tidak ada tertulis yang bahwa Yesus Anda- itu menolak. Tidak ada itu. Ya sama aja tidak ada tertulis Yesus itu mengenal Kristen. Kalau Anda memilih itu. Betul. Di dalam Jadi itu hanya Gurunda, mau masuk Gurunda. Di dalam Bible, Bang, tidak tertulis Yesus itu Tuhan. Kenapa Anda tuhankan? Itu kan kata Tuhan ini ya saya kira ya banyak itulah ilmu kan, banyak arti ya. Jadi kita Nggak bisa begitu, Bang. Nggak bisa begitu, Bang. Sesuatu yang Anda imani, Bang. Ya. Sesuatu yang Anda imani tanpa landasannya, tanpa data dalil, itu namanya omong kosong. Nah, Anda imani Yesus Tuhan. Itu kan Sebagai Tuhan dia, Bang, tidak memenuhi standar, tidak memenuhi syarat. Sebagai di data pun tidak ada Yesus itu Tuhan, tapi dia adalah Tuan atau Rabi atau junjungan atau guru. apalah. Ya. Dia tidak ada tertulis dia Tuhan, tapi Anda tuhankan. Iya, makanya saya sudah bahas tadi itu awal-awal tadi sebelum kita masuk, sebelum juga saudara Bang Suma yang Alasan Anda menuhankan Yesus apa, ayo? ya itu saya sudah Alasannya? jelaskan tadi. Alasan saya tadi katakan. Kami nggak nyimak tadi, Bang. Gurunda Oke, saya sudah sampaikan tadi kan. Gurunda mau masuk, mudah-mudahan Anda masih bisa tertolong. Alasan Anda menuhankan Yesus apa, Bang? Itu kan saya katakan, Tuhan ini gelar ya, gelar. Jadi Tuhan kita menuhankan sesuatu itu maksudnya karena kita mengikuti atau tunduk takluk dikendalikan oleh oleh sesuatu itu. Jadi contoh. Saya tanya, Bang, pertanyaan saya simple. Anda Atau menuhankan mengikuti. Yesus itu kenapa? Karena apa? Ya karena saya mengikuti. Ya kan, saya mengikuti. Saya tunduk dan patuh kepada pengajarannya. Berarti saya itu menuhankan. Nah gitu. Apakah kau percaya, Bang? Kalau apakah kau bisa menyamakan? Apakah sama antara Rasul dengan Tuhan? Ya ini kan saya sudah bedakan di sini. Tuhan itu kita itu tergantung merujuk kepada sosok Ya. apa. Tuhan itu Saya hanya banyak. tanya, Bang. Hanya Apakah itu, menurutmu seorang Rasul sama dengan Tuhan? Menurutmu nih aku tes kecerdasanmu, Bang. Mohon maaf. Apakah menurutmu Tuhan itu sama dengan Rasul? Ya Bunda ini merujuk Tuhan itu kepada siapa dulu? Kalau kepada Sang Pencipta ya tidak sama lah. Kalau kita merujuk kata Tuhan itu kita merujuk Rasul dengan Tuhan, Bang. Rasul Iya. dengan Tuhan. Betul. Apakah itu sama? Ya kalau disamakan, kalau kita merujuk kepada Sang Pencipta ya tidak sama lah. Masa sama? Dia manusia kok. Nah, tapi kalau kita merujuk kepada yang saya sudah bilang tadi, ketika saya ikut dia,
Ketika apa yang diperintahkan saya ikuti atau saya tunduk takluk dengan apa yang itu, ya berarti itulah Tuhan, saya mentuhankan dia. Saya yang mentuhankan. Coba simpel, persempit. Menurut Anda, Paulus kan rasul, ya kan? Ya, Nah, ke-12 murid itu pun rasul. ya. Sementara Yesus Anda tuhankan. Pertanyaan saya, apakah menurut Anda seorang rasul bisa juga dituhankan? Kalau dibilang bisa dituhankan, kalau hanya dituhankan saja ya bisa. Kalau hanya dituhankan, tapi kalau kita merujuk bahwa dia itu Tuhan ini adalah dia itu Maha Pencipta atau ya tidaklah. Tapi kalau hanya menuhankan, saya kira bisa. Karena contoh kayak saya begini, kalau kami di Toraja, untung ada orang Toraja di sini kan, ada juga istilahnya itu puang. Kalau di Makassar mungkin Andi atau Daeng. Artinya Kalau rasul itu, misalnya gini Bang, Paulus rasul. Kenapa tidak dituhankan di Paulus yang rasul ini? Ya tergantung siapa yang menuhankan dia, ya kan? Saya tanya Anda. Kenapa tidak menuhankan? Kalau Anda bisa menyamakan Tuhan dengan rasul, kenapa Paulus tidak dituhankan? Tidak bisa disamakan, maksudnya tidak bisa disamakan. Kita buktikan ya. Kita buktikan. Anda sudah tahu. Oke, Anda sudah sadar bahwa Tuhan tidak sama dengan rasul, oke? Ya, artinya kalau kita merujuk kepada Sang Pencipta, jelas beda. Kalau Yesus? Kalau Yesus? Saya kan sudah katakan tadi, apapun kita bisa tuhankan, apapun. Yesus bisa dirasulkan, bisa Yesus disebut rasul. Ya kalau itu ya ada nggak tertulis Yesus itu rasul, Yesus itu nabi. Kalau nabi ya. Makanya aku bilang Paulus ini seorang rasul. Tidak Anda tuhankan karena dia rasul. Jadi saya tanya, apakah menurut Anda seorang rasul itu beda dengan Tuhan? Jawab aja Bang, sama apa beda gitu? Ya Tuhan siapa dulu? Kalau Tuhan Sang Pencipta enggak? Itu maksudnya? Ya beda. Kalau Yesus? Ya beda juga. Namanya Yesus dengan Tuhan Sang Pencipta. Coba baca Ibrani 31. Baca aja. Yesus di sini rasul. Nah, berarti dia rasul. Ya kan? Rasul. Loh, kalau rasul kenapa dituhankan? Nah itu tadi kan Bunda ini tidak menyimak ya. Kata menuhankan itu adalah sesuatu yang kita ikuti. Kita definisikan dulu apa itu rasul. Apa itu rasul? Kalau kami itu rasul itu kan artinya itu adalah pemberita ya, pemberita Injil ya, itu rasul, penyampai, pemberi, pembawa kabar keselamatan di dalam diri Yesus Kristus, itu rasul. Jadi gitu. Aduh. Jadi menurut kamu rasul ini bisa kau tuhankan juga ya? Ya tergantung saya. Kalau saya memenuhankan dia ya bisa. Tapi kalau saya mau mensamakan bahwa dia adalah Tuhan Sang Pencipta, tidak. Si Paulus pun rasul, penyampai berita kan, ajarannya kan ada. Terus kenapa nggak ada yang tuhankan? Kenapa tidak ada yang menuhankan? Cuma kita kan surat-suratnya itu 13 loh. Kenapa nggak Anda tuhankan? Dia pun rasul. Ya secara ini kan secara bahasa, seandainya dia ada, baru saya ikut dengan apa yang dia sampaikan kepada saya, apa yang dia perintahkan kepada saya, baru saya memang patuh mutlak tunduk kepada apa. Yesus, Bang, Yesus yang rasul di dalam Bible Ibrani 3, pandanglah kepada rasul dan imam yang kita akui yaitu Yesus. Dia rasul dalam Biblemu. Pertanyaan saya, kenapa rasul ini kau tuhankan Bang? Kau tuhankan Yesus kan? Betul. Nah, dari mana ini seorang rasul dituhankan Bang? Saya kan sudah bilang tadi. Aduh, ndak ini ya, bolak-balik saya ini. Kenapa itu? Berarti rasul kita itu kau samakan dengan Tuhan ya Bang ya? Ya, tidak saya samakan dengan merujuk kepada Sang Pencipta. Tidak, bukan, tidak sama. Siapa di sini pencipta? Bukan ya, Yesus. Allah. Oke. Kan yang pencipta. Tapi kenapa? Oke, definisi Tuhan apa dulu? Kau Tuhan kan Yesus, padahal dia rasul. Definisi Tuhan apa? Ya kalau Tuhan itu kan maksudnya sang PAI ya, yang kita ikuti, kita takluk, kita tunduk. Ya, kan? Definisi Tuhan apa Bang? Kita buka KBBI ya. Oke, coba bacakan. Oke.
adalah tempat yang kita ibadahi, tempat kita berbakti, Nah, tempat kita memuja. lanjut. Itu ya. Jadi kok ibadahi Yesus, Bapak gimana? Oke, itu kan sudah jelas toh definisi Tuhan kepada kita berbakti, kita memuja kan? Ya itu sudah benar. Beribadah kepada Iya, Tuhan. Iya, beribadah Nah, kepada Allah. penyembahan. Penyembahan. Iya, Ya, betul. sementara dia di Bibelmu rasul. Iya, tapi kan ada di sini. Itu kepadanya kita berbakti, toh? Kepadanya kita berbakti. Ya kan? Jadi saya ini kan ada berbakti. waktu masuk Gurunda. Rasul, Bang, rasul. Definisi rasul. Coba baca Wahyu 1 nomor 1. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Yesus menerima wahyu, berarti dia rasul, bukan Tuhan, Bang. Data di Bible tidak ada yang menunjang Yesus itu Tuhan. Loh, Tuhan, Krios. Oke. Bunda, saya sudah katakan tadi. Kalau bunda itu pikirannya atau hatinya tertuju bahwa Tuhan ini ditujukan kepada Sang Pencipta, memang kita tidak akan ketemu. Saya juga sudah mengakui bahwa itu bukan. Terus kenapa Yesus kau Tuhan kan, Bang? Tuhan apa? Enggak, Bapak Tuhan Pencipta. Yesus Tuhan apa? Ya itu kan tadi saya sudah bilang, bunda sendiri sudah membaca di situ. Apa itu menuhankan? Itu kepadanya kita berbakti kan? Atau apa tadi? Salah satunya berbakti kan? Berbakti Tuhan kan? itu yang kita ibadahi, Bang. Ya, Kita beribadah ibadah kan? kepada Tuhan. Ya. Sementara yang kau Tuhan kan Yesus, padahal Bapak ada. Bapak ini Tuhan apa? Ya, Hanya Tuhan mencipta. Sang Pencipta, penguasa. Penciptanya aja. Kau tidak beribadah kepada Tuhan Sang Pencipta. Saya juga beribadah juga kepada Dia. Berarti dua Tuhanmu. Oh, enggak masalah, Tuhan Sang enggak masalah Pencipta itu. sama Tuhan Yesus. Terus Oke, apa oke. Tuhan berapa Tuhanmu? Ya enggak masalah. Cuma enggak masalah kalau saya mau berapa Tuhan. Ya enggak masalah memang, Bang. Ya, enggak masalah. Cuma kita itu doktrin harus dogma. harus kita itu tahu di sini bahwa kita itu bertuhan kepada Tuhan yang benar, kan ada itu namanya Tuhan yang benar. Kalau Yesus ini kan kita Tuhan kan berarti ya dia juga kan benar karena dia dari bagian dari Tuhan sang Pencipta. Firman. Kok bagian? Bagaimana caranya bagian, Bang? Ya maksudnya kan dia dari sana. Ya toh? Bagian Semua ini yang berasal, semua kita berasal dari Tuhan. Semua kita berasal dari Allah. Dari Allah di Bibelmu kan. Nah, gimana itu? Kalau kau menganggap, apa kata Yesus di Yohanes 17:14 ya, Yohanes 17:14. Firman-Mu telah kusampaikan kepada mereka, dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Jadi Yesus menyamakan dirinya dengan murid-muridnya. Firman-Mu telah kusampaikan kepada mereka, Yohanes 17:14. Dan dunia membenci mereka sebab mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Gimana kau menganggap Yesus itu adalah bagian dari Tuhan? Berarti murid-muridnya juga bagian dari Tuhan. Loh, ini loh. Kenapa itu saya katakan bagian? Artinya kan Yesus ini firman dari Allah yang menjadi Yesus. Bukankah itu Semua bagian? itu yang terjadi, Bang. Coba baca di Mazmur, Bang. Dia menciptakan dengan berfirman. Semua terjadi karena kehendaknya. Di Mazmur. Iya, betul. Jadi ketika Kejadian 1:3, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Hasil dari perkataannya ini, keinginannya ini, kehendaknya ini, kalimat perintahnya ini, jadi terang. Nggak ada yang menuhankan terang itu. Sama halnya Yesus. Yesus itu hasil dari firman Tuhan. Yohanes 1:14, Ya, kita tidak menuhankan firman terang. itu Nah, itu. telah menjadi manusia. Tidak ada tertulis Halo. firman itu Yesus, Halo. Bang. Halo. Tidak ada narasi di Halo, Bibelmu firman itu Yesus, nggak ada. Kalau firman itu telah menjadi manusia, ada, berproses telah Nah, itu kan menjadi. Ya, Itu nggak kan ada sama sudah, dalil Yesus itu firman, nggak ada. Loh, firman Tapi yang hasil. menjadi manusia. Iya, firman menjadi manusia kan sama seperti itu. Apa? Iya, tapi firman itu kan perkataan. Firman itu perkataan. Sementara firman Yesus ini yang kau anggap firman ini menerima firman. Firman-Mu telah kusampaikan kepada mereka. Kalau Yesus firman, boleh di situ ditulis Yesus-Mu telah kusampaikan kepada mereka. Yang ngomong Yesus nih. Si firman yang ngomong. Oke. Apakah masuk akal si firman menerima firman? Loh, firman itu diterima Yesus dari Allah, dari Bapaknya kan? Ah, Betul nggak? betul.
Nah, ya kan? Iya. Jadi apa Firman salahnya? diterima Yesus dari Tuhan, dari Allah. Iya. Ya, Wahyu 1 nomor 1, dia dikaruniai wahyu atau Ya, firman betul. Tuhan. Nah, kenapa kau menganggap Yesus ini bagian dari Tuhan? Itu kan saya Atau sudah ada bilang tadi. ilahinya lah sehingga kau tuhankan? Ya, itu kan saya sudah bilang tadi. Itu kan Yesus itu dari mana? Dari mana sumbernya Yesus itu? Asalnya. Saudara, Gurunda kan belum ini, mungkin belum nyimak, belum atau sibuk ya teman-teman, sabar ya. Kalau Gurunda itu buka mic, berarti dia mau masuk. Oke, saudara ya, Bang Andreas. Firman itu perkataan. Maksud Ya. kamu, Yesus ini firman atau hasil dari firman? Coba diulang lagi. Gini, Coba di- saya ini berfirman, mohon maaf ya, saya contoh aja sederhananya, logikanya. Saya ini ngomong, berkata-kata, berkata, firman itu kan perkataan. Tolong buatkan aku secangkir teh. Aku nih ngomong sama pelayan kan, sebuah warung nih. Tolong buatkan aku secangkir teh. Ini keinginan saya, kehendak saya ingin secangkir teh. 5 menit kemudian, firman saya telah menjadi secangkir teh. Firman saya telah menjadi secangkir teh. Perkataan saya sudah berwujud menjadi secangkir teh. Sama Yesus tidak seperti ini. itu. Tidak seperti itu, Bunda. Jauh Ingat ya, sekali itu Bang. analoginya. Analoginya jauh. Saya kan Itu berfirman, sudah- analoginya gini, logikanya gini. Iya. Saya berfirman, ngomong. Dengar dulu sebentar Bang, baru. Tidak masuk itu, tidak masuk. Saya Tidak ngomong, masuk. baru saya masuk ke data. Saya ngomong nih, pelayan, tolong ya buatkan saya secangkir teh. Ini saya berkata-kata nih, berfirman, memerintahkan. Kalimat yang saya keluarkan ini kalimat perintah kepada pelayan. 5 menit kemudian ada teh di depan saya. Teh ini adalah hasil dari perkataan saya, hasil dari perintah saya. Oke. Perkataan saya telah menjadi secangkir teh. Apakah teh itu adalah saya? Tidak. Bukan, Itu adalah bukan. hasil Tidak, dari perkataan tidak, saya. Tidak. Kita buktikan. Ya nggak apa-apa, kita buktikan. Kita masuk ke data. Ketika Gabriel menemui Maria, apa kata Gabriel? Salam hai engkau Maria. Aku ini utusan Tuhan kepadamu. Gabriel beri salam kan? Aku ini utusan Tuhan kepadamu. Menyampaikan. Apa yang disampaikan Gabriel nih? Firman Tuhan. Menyampaikan. Kan dia mengaku utusan. Aku ini utusan Tuhan kepadamu. Menyampaikan bahwa engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan kau beri dia nama Yesus. Ini yang disampaikan Gabriel. Ini adalah firman Tuhan. Dikutip ulang oleh Gabriel disampaikan kepada Maria. Ya. Ya, ini firman ini yang dibawa Gabriel ini, iya enggak, sebentar. Yang dibawa Gabriel ini saudara adalah firman Tuhan, perkataan Tuhan. Kehendak Tuhan yang disampaikan oleh Gabriel kepada Maria. Gabriel mengaku utusan kan, aku ini utusan Tuhan kepadamu Maria. Menyampaikan, yang disampaikan ini apa? Titah atau kalimat perintah atau firman dari Tuhan disampaikan kepada Gabriel Maria. Kaget Maria kan? Maria kaget kan? Loh, aku tidak bersuami, bagaimana mungkin bisa hamil? Bla bla dan selanjutnya. Maria, Elizabeth sanakmu itu pun usia kehamilannya sudah 6 bulan yang disebut mandul. Mandul ini si Elizabeth, istrinya Zakaria, menghamilkan Yohanes Pembaptis atau Nabi Yahya atau Yahya. Nah, apa kata Gabriel lagi? Sanakmu ini Elizabeth usia kehamilannya 6 bulan. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kan heran Maria, bagaimana aku bisa hamil? Gak ada pernah disentuh laki-laki. Mudah bagi Allah. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Itu data-data di Bibelmu. Jadi saya ingin berkata bahwa jangan karena Yesus ini hasil dari firman kau menganggap dia ada keilahiannya. Enggak. Semua tercipta atas firman Tuhan. Tuhan ini yang berkalam, kalamullah. Kalam Tuhan ini kalimat perintah dari Tuhan keluar, dibawa oleh Gabriel, disampaikan kepada Maria. Maria menerima firman perkataan dari Tuhan ini, firman Tuhan ini. Kemudian terjadilah Yohanes 1:14, firman itu telah menjadi manusia. Perkataan saya tadi itu, minta secangkir teh, perkataan saya kalimat perintah yang saya sampaikan kepada pelayan, sudah menjadi secangkir teh. Apakah teh itu adalah saya? Bukan. Itu hasil dari perkataan saya. Gitu kira-kira Bang, simpelnya Bang.
Silakan. Oke, tidak kalau analogi itu ya berbeda itu kalau saya menanggapi analoginya ibu itu bahwa ketika saya memerintahkan atau menyuruh orang kan untuk membikinkan saya sebuah secangkir teh, 5 menit kemudian teh itu sudah ada kan, berarti perkataan saya ini tadi menjadi teh itu kan, itu enggak masuk itu kan. Ketika kejadian 1:3 berfirmanlah Allah, jadilah terang. Berfirman, dia menciptakan sambil berfirman. Mazmur Bang, Mazmur 33 nomor berapa ya? Allah menciptakan dengan berfirman. Baca tuh Mazmur. Iya betul. Ini kan segala maksudnya sesuatu diciptakan atas kehendak. Ini loh ya, bedakan ya. Bunda tadi kan hanya memerintah atau menyuruh, tapi bukan jadi ada yang melakukan perintah ibu itu, bukan berarti perintah ibu itu yang langsung menjadi teh ya, tapi hanya ibu itu menyuruh. Dan Maria hamil. Maria kan hamil itu, berproses kan 9 bulan. Apakah ketika Gabriel menyampaikan itu langsung brojol Yesus atau jatuh dari langit? Kan berproses. Maksudnya saya luruskan dulu kan. Maksudnya saya luruskan pemahaman ibu tadi kan bahwa teh itu yang menjadi perkataan saya itu yang menjadi teh. Tidak. Perkataan saya yang menjadi itu yang saya kehendak, Bang. Kehendak saya, Bang. Kalimat perintah dari saya, Bang, yang menjadi secangkir teh. Beda. Itu kan ibu hanya memerintahkan untuk sederhananya. Teh. Ya, ibu kan menyuruh dibikinkan teh. Ketika teh datang itu, nah bukan berarti perkataan ibu ini yang jadi teh. Tidak, itu kan ibu hanya hasil, Bang, hasil Bang, wujud hasil dari perintah saya, wujud dari kalimat perintah yang saya sampaikan. Wujudnya itu secangkir teh wujud. Makanya Yohanes 1:14, Bang. Yohanes 1:14. Firman itu, Bang, ingat kata-katanya ya. Yohanes 1:14. Firman itu telah menjadi manusia. Perkataan saya, dengar dulu, Bang, Abang dengar dulu supaya enggak tertimpa-timpa. Perkataan saya itu, kalimat yang saya sampaikan itu telah menjadi secangkir teh. Apakah teh itu adalah saya? Bukan. Itu hasil kalimat perintah saya. Beda. Ya iya terserah kau, Bang. Yang penting analoginya gitu, simpelnya supaya kau jangan menuhankan. Karena data di Bible tidak ada tertulis Yesus itu firman. Nggak ada. Tidak begini ya. Ibu itu kan bukan perkataan ibu yang menjadi teh, tetapi ibu itu hanya menyuruh membikinkan teh. Jadi berbeda itu kalau perkataan ibu itu yang langsung jadi teh, bukan begitu. Jadi ibu ini hanya menyuruh dibikin. Bang, tapi di sini, Bang, sedikit lagi ya, Bang. Saya ini ngomong nih sama pelayan nih. Pelayan menyampaikan ke dapur umum, chefnya ya kan, disampaikan, diraciklah. Gabriel ini membawa firman dari pelayan, misalnya nih pelayan ini adalah Gabriel, contoh ya, mohon maaf ya, Gabriel ini pelayan, saya ini taruhlah saya yang berfirman, mohon maaf sekali, contoh simpel aja, saya ngomong kepada pelayan ini adalah Gabriel. Saya misalnya saya ini berfirman kepada Gabriel, atau Tuhan berfirman kepada Gabriel. Gabriel menyampaikan kepada Maria. Saya berfirman menyampaikan kalimat perintah kepada pelayan. Pelayan menyampaikan kepada pelayan menyampaikan kepada bagian chefnya di dapur ya. Chefnya di dapur ini meracik ini secangkir teh. 5 menit kemudian muncul teh. Nah, Gabriel setelah membawa perintah dari Tuhan, Gabriel nih menyampaikan kepada Maria. Maria ini taruhlah yang meracik teh di dapur ini. Ya, Maria ini taruhlah yang meracik teh. Ketika Gabriel, taruhlah pelayan ini adalah Gabriel menyampaikan kepada Maria, diraciklah teh itu, diraciklah Yesus ini dalam kandungannya kan berproses. Kemudian 9 bulan lahirlah Yesus. Firman itu telah menjadi manusia. Itu prosesnya, Bang. Analogi sederhananya. Oke. Kalau kita tanpa mengikuti doktrin dogma atau Yesus itu harus Tuhan.
Saya paham maksud ibu, saya paham. Tapi cuma analogi ibu itu kita bangun itu ada bahan ya. Jadi ibu di sini itu memerintahkan saja, tapi bukan kalimat ibu itu yang langsung menjadi T. Jadi bedakan itu ya. Nah, tetapi ibu ini hanya menyuruh, membikinkan sesuatu T. T itu kan sudah ada, tinggal bahannya Kan itu sudah Gabriel ada. membawa, Bang. Kan Gabriel mengaku, aku ini utusan Tuhan. Apakah firman Ya. Tuhan yang langsung jadi Yesus? Enggak. Gabriel membawa firman Tuhan menyampaikan kepada Maria. Pelayan membawa perkataan saya menyampaikan kepada bagian dapur. Oke, kasih saya menjelaskan itu biar kita soalnya sudah larut malam juga ini biar cepat selesai. Oke. Jadi perintah yang disampaikan Allah tadi kepada Gabriel itu kan menyampaikan datang menyampaikan berita itu kepada Maria bahwa engkau akan mengandung kan? Betul tidak? Engkau akan mengandung. Iya. Ya toh? Nah, anak laki-laki dan diberi nama Yesus. Ya kan? Dan belum ada Yesus toh? Belum ada Yesus pada waktu itu. Iya, Belum ini kan ada, baru berita. perkataan yang disampaikan Gabriel kepada Maria. Belum ada Yesus. Iya, ini kan baru Setelah berita. Maria mengatakan, baiklah, dia terima perkataan malaikat itu, terjadilah proses kehamilan. Itu Bang. Iya. Lahirlah Yesus. Oke, saya sampaikan ya. Ya, tapi Yesus ini dari mana? Dari Roh Kudus, ya. Jadi yang menjadi Dari mana? Yesus Dari di Roh sini, Kudus, Bang. Tidak ada data di Bibelmu Yesus dari Roh Kudus. Roh Kudus akan turun atasmu. Dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Bukan Roh Kudus yang jadi masuk di kandungan Maria. Bukan. Coba apa Tertulis ibu di kan situ. ada enggak kitab di situ? Coba ada kitab enggak di situ? Kalau bicara-bicara Ada Roh Kudus lagi, Bang. Elizabeth itu Iya. sejak hamil dia kepenuhan Roh Kudus. Elizabeth. Kalau kau Coba lari ke baca Roh di Kudus. enggak begini, artinya ini data ya. Ibu kan tadi mengatakan Yesus itu tidak ada di situ dari Roh Kudus. Coba baca Matius ya. Iya, kita buka ya. Matius pas. Ada enggak kitab di situ ya? Apa kau lari ke Matius? Ya ini kan maksudnya Yesus itu kan ibu tadi bilang itu bukan dari Roh Kudus. Ini Matius pasal 1 ayatnya yang ke-20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, ya kan? Ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ya, betul kan? Coba baca itu Lukas 1:41. Dan ketika Elizabeth mendengar maksudnya salam Maria, maksudnya- melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Kenapa lari? Elizabeth. Enggak, ini loh, jangan lari ke Ini kita Elizabeth. bicara Jangan soal lari ke Elizabeth. kelahiran. Ini kan Yesus. Ini kita runut Ini dulu kan kelahiran Yesus ya. Cerita tentang kelahiran Yesus kita baca di Lukas tuh lengkap. Nah, kita Iya, baca tapi kan di sini ini kan ya. Yesus. Ini kan Yesus. sebentar. Jangan ke Elizabeth. Ini kan Yesus dulu kita selesaikan. Lah, Itu loh. Yesus kan Gabriel bilang, Maria, Ya. anakmu Elizabeth pun itu usia kehamilannya 6 bulan yang disebut mandul. Loh, Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Gabriel Ya, itu kan ini proses berkata kepada Maria, Itu kan untuk kau Yohanes, ini kan hasil Yohanes sperma. dengan Yesus. Sebentar, Bang. Ini kan- Sebentar. Kata Gabriel kepada Maria, Maria, kau jangan kaget. Sanakmu Elizabeth pun itu usia kehamilannya 6 bulan yang disebut mandul. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Gabriel ini berkata, kau jangan heran kalau kau tidak ada sel sperma kau bisa hamil. Kan Maria heran, saya tidak disentuh laki-laki kok bisa sehamil. Gabriel bilang, sanakmu itu lagi mandul bisa hamil dia. Sanak pamilimu itu kan dia sanak pamili dengan Elizabeth. Sanakmu Elizabeth pun itu usia kehamilannya 6 bulan yang disebut mandul. Malaikat mengatakan di situ mandul. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ya, Sarah sudah mati haid. Jadi 3 perempuan-perempuan istimewa di Bible ini bisa hamil karena bagi Allah itu mudah. Ketika Sarah dikatakan malaikat, Sarah tahun depan aku datang dan engkau akan hamil. Tersenyum kecil Sarah. Ditegur oleh malaikat, Sarah, kenapa kau tersenyum? Bagaimana mungkin malaikat aku hamil? Aku mempunyai seorang anak. Suamiku sudah lanjut usia. Aku sudah mati haid. Kata Sarah. Ya, istri Abraham sebelum menghamilkan Ishak.
Suamiku lanjut usia, saya sudah mati haid. Ditegur oleh malaikat, Sarah, bagi Allah itu mudah. Itu mudah bagi Allah. Betul, tahun depan hamil dan melahirkan Ishak. Kemudian Elizabeth mandul, bisa hamil. Ditampilkan di situ, disampaikan oleh malaikat. Jangan heran kau Maria, Elizabeth pun hamil, padahal dia mandul. Kau tanpa sel sperma bisa hamil, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Roh Kudus turun atasmu dan bla bla tu Allah yang maha tinggi, kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Kita buka ya. Nih, dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Allah menyuruh malaikat Gabriel menemui seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, berkata, salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau. Tuhan menyertai engkau, Yesus belum ada. Ya, malaikat sudah menyebut Tuhan. Karena apa kata Yesus di dalam Matius? Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Jadi Bapa atau Allah itu adalah Tuhan langit dan bumi, bukan Yesus ya. Nah, kita lanjut kembali ke sini ya. Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Maria terkejut mendengar perkataan itulah bertanya dalam hati, apa arti salam itu? Kata malaikat kepada, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Maria yang mendapat kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung. Nih, ini firman yang disampaikan ini. Karena dia mengaku tadi utusan. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Orang. Dan engkau akan menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Yang maha tinggi itu Allah. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan. Tuhan Allah. Yesus belum ada. Dan disebut Tuhan. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapak leluhurnya. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Dengarlah orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Jadi Tuhan dengan Allah itu satu identitas, satu identitas ya. Satu hakikat enggak terpisah. Beda kalau kita sudah masuk pembelajaran penerjemah dengan si Paulus. Tuhan yang ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapak leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerjaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi, kuasa Allah yang maha tinggi, Allah yang maha tinggi yang akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elizabeth sanakmu itu pun ia sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Ditambah lagi oleh malaikat, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Malaikat berkata, Maria, kau tidak ada suami, tapi Elizabeth itu yang mandul bisa hamil. Kau tanpa sel sperma tentu bisa hamil juga, karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Bla bla seterusnya. Yohanes 1:14, firman itu telah menjadi manusia. Perkataan saya yang saya sampaikan kepada pelayan, diteruskan kepada bagian dapur. Jadilah secangkir teh itu hasil dari kalimat perintah saya. Hasil firman saya itu jadi secangkir teh. Diproses di dapur. Diproses di kandungan Maria. Lahirlah Yesus. Yohanes 1:14. Yohanes, firman itu telah menjadi manusia. Telah menjadi manusia, berproses. Tidak ada data di Bible Yesus itu firman, gak ada. Tapi firman itu telah menjadi manusia. Gitu bang simpelnya. Ini kita sampaikan, kau terima ya. Alhamdulillah, kau tolak nggak masalah ya. Ketika kita sudah sampaikan. Oke, yang lain silakan. Coba gantian ya. Gantian, ada lagi yang naik kah atau bagaimana? Bentar saya izin iklan dulu ya. Soalnya kalau ibu ini tadi yang tidak masuk bagi saya itu analoginya kan, karena dia menyuruh itu membuat. Jadi bukan perkataan ibu itu yang langsung menjadi teh. Ya, tapi teh itu sudah ada bahannya, cuma ibu ini menyuruh membikinkan teh. Nah, kalau Yesus ini memang langsung perkataan, langsung firman itu yang menjadi.
Gitu ya. Emang tidak, sebentar, emang Gabriel itu apa kata Gabriel? Gabriel kan mengatakan dia diutus. Aku ini utusan Tuhan kepadamu menyampaikan. Saya mengutus pelayan ini, dia sampaikan apa yang saya amanahkan kepada pelayan ini, dia sampaikan kepada bagian dapur. Iya betul, tapi maksud di sini masa ibu tidak tanggapi pernyataan saya bahwa ibu ini T ini yang jadi T ini kan bukan langsung perkataan ibu yang jadi T, tetapi Hasil bang, hasil Tetapi dari TI. kalimat perintah Iya, saya, betul, hasil. Iya hasil ya, hasil. Yesus pun hasil bang. Yesus pun hasil. Bukan. Makanya Yohanes 1:14 bukan hasil firman itu bukan telah hasil, tetapi memang firman itu telah menjadi manusia, ya. Iya, Firman itu berproses. yang menjadi manusia, telah Berkata- menjadi manusia. sulit sekali dinangkap ya. Sulit sekali saudara kita nangkap. Memang Iya, karena kita di berbeda kepalamu ini. bang, di kepalamu itu doktrin. Bukan dogma, tetapi ini kan pengetahuan Oke, saya kita seperti itu. rubah sedikit polanya ya. Ya enggak. Silakan Pak bang Andreas. kita. Pak Andreas, Oke, lanjut gantian ya, lanjut. begini Ya, saya Pak Andreas, mungkin barangkali sudah kita harus, sebentar ya, karena kita ini harus dulu logis satu HP saya. pemahaman bahwa firman itu apa sih? Kita Ya, dulu firman tidak ini kan kita pahami karena makanya terjadi dari perbedaan penafsiran. Firman perkataan yang katanya. Oke, Apa sih itu artinya apa ini sih? sebentar juga karena logis HP saya. Ah, kita Perkataan. kalau menurut perkataan. Nah, kan tidak mungkin perkataan itu menjadi kalau tidak ada contoh begini ya. Saya mau berkata kepada Pak Andreas. Kalau cuma sebegitu kan itu baru perkataan. Tapi kataan yang saya mau ucapkan, yang saya mau bilang sama Pak Andreas kan belum diketahui, betul tidak Pak? Betul nggak? Belum diketahui ya. Saya mau ketemu Intinya di Pak sini ya, Andreas soalnya saya ada itu aja. Ya, Itulah jadi saya hubungan katakan di daripada- sini. Contoh tadi kan Kan Tuhan itu kan menciptakan kita sepakat langit dan bumi ya. itu adalah perkataan, kan? Betul. Nah, kan belum ada baru Betul. perkataan. Firman itu Belum ada hasil kata-kata saya itu belum ada. Itu saya katakan, saya berkata kepada Pak Andreas, saya mau bertemu di Toraja. Itulah buahnya. Kalau berkata apa itu Kita sudah belum ada maknanya. Kenapa? Karena firman itu kan melekat pada diri Allah. Oke. Nah, nanti setelah dia berkata, saya mau ketemu Pak Andreas di Toraja. Berarti itulah buah hasil perkataan saya. Daripada perkataan saya tadi. Ketemu Pak Andreas di Toraja. Begitu pula tadi yang dijelaskan oleh Bunda Rahma. Kalau tadi mengatakan Pak Andreas mengatakan bahwa Bunda Rahma mengatakan bahwa itu sudah ada bahannya. Nah, sudah ada bahannya kan? Nah, sama dengan Yesus Pak. Karena Yesus itu melalui Roh Kudus oleh Allah Subhanahu, kan kita tadi sudah sepakat dari awal bahwa kita turun penciptanya satu Allah. Semua sumber itu dari Allah memerintahkan kepada manusia. Kalau kamu turun ke bumi bertemu dengan hambaku yang namanya Maryam. Sampaikan bahwa nanti dia akan hamil dan menghasilkan seorang anak. Jadi bukan Gabriel datang kepada Maria itu bukan perkataan Gabriel, tapi dia hanya penyampaian firman. Sampai perkataan dari Allah sampaikan kepada Maria, hasillah Yesus, lahirlah Yesus. Betul itu. Betul. Jadi bukan
hanya barangkali hanya karena beda-beda penafsiran saja, sebenarnya sama-sama gitu. Iya betul itu. Ini yang masuk akal ini. Ini yang maksudnya saya lebih pahami karena ya itu kan malaikat itu diutus untuk menyampaikan kepada Maria, ya kan? Nah, jadi Allah itu memberikan firman kepada malaikat itu untuk menyampaikan kepada Maria, engkau akan mengandung kan seorang laki-laki, dan engkau menamai Yesus, gitu. Tetapi itu untuk buah dari perkataan itu, ya jadilah Yesus. Yesus ini dari mana? Yesus itu dari mana? Perkataan itu. Ya, Yesus itu dari mana? Dari Roh Kudus. Itu kan tertulis di situ. Engkau akan barangkali perlu kita diskusikan ya, bukan salah. Engkau akan mengandung dari Roh Kudus. Itu dari Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu adalah tertulis engkau akan mengandung dari Roh Kudus, nggak ada. Jangan menyesatkan Bang ya. Tidak ada tertulis engkau akan mengandung dari Roh Kudus. Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Bunda. Baca itu jangan di menyesatkan. pasal 1 berapa tadi? Matius 1 ayat 2 ya? Ayat 20. Pasal 1 ayat 20. Coba baca. Ini kan kita tidak mungkin lari dari ini, apalagi saya itu sesuai dengan konteks. Kalau saya boleh tanggapi itu Pak Andreas. Maksudnya itu mengandung dari Roh Kudus, itu pembawa firman. Tetapi ketika ia Roh Kudus itu yang akan membawa ke menurut Pak sebentar dulu, saya belum paham ini kalau pemahaman Pak Andreas. Apakah Roh Kudus dengan malaikat Gabriel itu sama Bapak? Kalau menurut Pak Andreas? Begini ya, malaikat ini kan sudah ada wujudnya. Usah kita tanggapi. Menurut Pak Andreas, antara Roh Kudus dengan Gabriel yang datang ke Maria itu, menurut Bapak sama apa enggak? Kalau Roh Kudus ini kan maksudnya kalau kita mau langsung begitu ya susah orang memahami ya. Tapi kan ada kita rujukannya untuk menyampaikan. Jadi malaikat ini ya dia juga kan kudus, itu malaikat, ya kan? Iya, maksud saya itu yang datang ke Maria, Roh Kudus yang disebut malaikat Gabriel atau lain? Begini ya, itu kan itu sudah tertulis. Malaikat apa itu? Kok bertele-tele kali jawaban Anda? Kan yang datang kepada Maria itu Gabriel. Iya, Yang Roh Kudus itu apa? Malaikat apa itu yang Roh Kudus? Roh Kudus ini namanya roh ya, Roh Kudus. Kenapa dikatakan Roh Kudus? Karena itu Roh Allah. Roh Allah itu namanya Roh Kudus. Berarti bukan malaikat. Bukan malaikat. Bukan malaikat. Itu aja ditanya, kau jangan rumit jawabnya. Oke, bukan malaikat. Berarti Roh Kudus itu Roh Allah, gitu. Ya, Roh Allah. Nah, jadi yang di dalam tubuh Yesus itu Roh Allah gitu maksudmu? Ya, jadi maksudnya Yesus ini adalah Roh Allah. Roh. Kenapa dikatakan kudus? Karena Allah coba itu kau baca Zakaria 1:16. Allah yang menciptakan roh di dalam tubuh manusia. Roh apa lagi tuh? Ada roh Allah, ada roh manusia. Coba. Zakaria 1:16. Allah yang menciptakan roh dalam tubuh manusia. Bentar Bun. Saya yang masuk. Roh apa lagi Bang? Kalau ada Roh Kudus di dalam tubuh Yesus, ada lagi roh ciptaan Allah. Berapa tuh? Sementara Barnabas pun dipenuhi Roh Kudus, Yesaya pun dipenuhi Roh Kudus. Kenapa enggak ada yang Tuhankan dia? Nah, kita lihat sedikit data dulu ya. Sedikit data. Oke, saya hanya membuktikan bahwa Tuhan itu berfirman untuk menciptakan sesuatu Bang. Ini izin ya. Nih, dibaca nih Bang. Ini di Mazmur ya. Sebab dia berfirman, maka semuanya jadi. Maka bila Tuhan itu ingin menciptakan, dia berfirman. Jadi sekalipun kau jungkir balik mengatakan Yesus itu firman, berarti banyak firman, berarti banyak Tuhanmu Bang. Kalau kau mati-matian menganggap Yesus itu firman sementara tidak ada data di Bibelmu Yesus itu firman. Kalau Yesus hasil dari firman, Yohanes 1:14 terus bagaimana bisa. Terus bagaimana Ibu? Ini loh, bagaimana Ibu menyimpulkan itu firman telah menjadi manusia dan jadi apa itu firman? Jadi Yesus kan? Telah Bang berproses, telah menjadi. Adonan ini telah menjadi kue. Adonan ini telah menjadi kue. Perkataan saya Bang telah menjadi secangkir teh.
Oh, Kalimat perintah Tuhan telah menjadi cakrawala. Tidak. Itu tidak masuk sama sekali bagi saya analogi ibu Ya, itu. memang Bahwa karena yang masuk dogma, itu Bang. bahwa ini kan perkataan yang langsung menjadi, bukan ada bahannya. Nah, gitu loh. Tapi perkataan ini Loh, contoh kayak gimana, Bang? Itu kan analogi dari saya supaya mudah Iya. dipahami. Kalau bahannya itu ya, inna ma'amruhu iza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya apabila Allah hendak menciptakan sesuatu, Allah hanya berkata jadi maka jadi. Kok itu bahan kan kotanya? loh, ini kan Yuk, kejadian 1:3, Bang. Makanya saya Kejadian 1:3 berfirmanlah Allah, jadilah terang. Enggak ada bahan. Kalau Iya, Allah berarti- hendak menciptakan, tadi yang kita analogikan itu Ini kan manusia. ibu menjawab sendiri analogi ibu. Itu kan memang sudah betul itu bahwa jadilah memang firman ya. yang menjadikan Memang. terang kan. Firman yang menjadikan terang. Memang bukan, susah, Bang. Memang bukan susah. perkataan ibu yang menjadikan tetapi Memang susah. Nah. ibu itu Oke, hanya menyuruh. oke, Bang. Nah, itu loh. Yohanes 17:8. Segala firman yang engkau sampaikan telah Ya. kusampaikan kepada mereka. Kita dulu mundur sedikit. Izin ya saudaraku ya. Kalau Gurunda mau buka mic, aku diam ya Gurunda. Silakan atau yang lain. Nah, saudaraku dengar ya, saudara sebangsa kita ya, seiman enggak lah. Ketika Yesus di Yohanes 17:3, apa kata Yesus? Hidup kekal mengenal engkau, satu-satunya, cuma satu loh. Ya, Anda aja yang menduakan, menyekutukan. Padahal pengajaran Yesus satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus yang kau utus. Yesus di situ mengaku dirinya utusan. Kemudian Yohanes 13:34, sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Siapa yang diutus Allah, dialah menyampaikan firman Allah. Tugas Yesus ini penyampai firman. Karena dia adalah rasul. Tadi Ibrani 3:1 Yesus rasul. Rasul itu menerima firman, kemudian firman dia sampaikan. Ya, Yohanes 17:8, sebab segala firman yang engkau sampaikan telah kusampaikan kepada mereka. Yesus menerima firman, kemudian dia sampaikan kepada mereka, kaumnya Bani Israel, bukan pula kepada Oten yang berkurung kayak yang ini, Bang, pemakan babi, bukan. Jadi Yesus itu, Bang, tak satu pun data di Bibelmu dia adalah firman, tapi hasil. Makanya saya bilang apa itu di Yohanes? Kasih saya data. Kasih saya data. Kalau kau ngotot Yesus firman, kasih saya data. Di mana data di Bibelmu Yesus itu firman? Kasih. Itu Kasih, coba Bang. baca itu yang 14 itu Yohanes 1:14 apa itu? Baca, kau baca, Bang. Kau yang bawa data, kau yang baca. Baca. Firman itu telah menjadi manusia dan diam. Di mana di situ Yesus itu firman? Saya bertanya ke Anda. Karena Anda mengimani Yesus itu firman. Sekarang minta saya datanya di mana? Yesus itu firman mana? Kalau firman itu telah menjadi manusia, berproses 9 bulan dalam kandungan Maria, telah menjadi manusia, itu baru berproses. Sama seperti saya ketika saya memberikan kalimat perintah kepada pelayan, berproses di dapur tuh, dibuat, diracik tuh secangkir teh. Wah. Jadilah secangkir teh. Apakah teh itu adalah saya? Teh itu ada hasil dari perkataan saya, hasil dari kalimat perintah saya. Begitu pula Allah ketika berfirman, firmannya ini disampaikan oleh Gabriel. Bang, berbeda. iya, karena kau dogma doktrin, Bang. Berbeda. Gabriel ini, Bang, membawa firman Tuhan. Yang saya di sini, yang saya analogi. Sekarang kita gitu. buktikan Coba pembuktian bedakan. terbalik. Saya sudah kasih kau data-data, sekarang pembuktian bedakan terbalik. ya, bedakan. Di mana Yesus firman? Sekarang kau buktikan dong dengan data-data mana? Apa itu Yohanes 1:14? Masa Di mana di situ Yesus itu firman? Ayolah, Bang, jangan kau di sini nipu-nipu mana? Di mana Yesus itu firman? Kan kau imani Yesus itu firman, padahal Yesus hasil dari firman Allah. Sekarang mana Yesus itu firman? Ayo. Coba baca itu 14 itu ya, firman itu telah menjadi manusia. Iya, di situ mana Yesus itu firman, bukan firman itu telah menjadi manusia. Kalau telah menjadi manusia berproses, Bang. Berproses 9 bulan dalam perut Maria. Kemudian dilahirkan, jadilah dia seorang manusia. Ya, itu Yesus kan? Siapa Iya, yang tapi kan tidak ada tertulis Yesus itu firman. Firman itu perkataan. Apakah Yesus ini perkataan? Kau pikir perkataan itu bisa disunat?
Firman telah menjadi manusia. Halo. Kita semua ini hasil dari firman. Tadi sudah kutunjukkan Mazmur. Ya, Tuhan menciptakan dengan berfirman. Mazmur tadi bang, Tuhan menciptakan dengan berfirman, segala sesuatu terjadi dengan firman. Tidak, dengar dulu Bunda. Berarti Tuhan itu. Apakah waktu Allah menciptakan kita manusia itu Allah cuma berfirman? Waktu manusia ya? Kita ini ciptaan Tuhan semua bang. Kehendak Tuhan. Katanya kita ini firman. Apakah waktu diciptakan hasil tidak ada kita ini firman bang, tidak ada kita ini firman. Hasil dari firman Tuhan, hasil dari kehendak Tuhan. Makanya untuk membuktikan imanmu itu yang hanya imani doang, nggak mau berpikir akal kematikan. Saya minta data di mana Yesus itu firman, di mana Yesus itu firman, di mana? Nggak ada di situ tertulis Yesus firman bang, nggak ada. Firman telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Kalau telah itu berproses. Adonan ini telah menjadi kue, itu berproses. Sama Yesus berproses, itu hasil dari kalimat perintah Tuhan. Berproses 9 bulan dalam kandungan Maria. Kata malaikat, Maria, kau tanpa sel sperma, Elizabeth tanpa sel telur bisa hamil. Kau tanpa sel sperma pun bisa hamil, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Itu data di Bibelmu. Kok kalian sulit kali menangkap itu? Bagi Allah itu enggak ada yang mustahil, Bang. Lah kenapa Anda mau menyamakan Yesus ini dengan Allah itu sendiri? Kenapa? Padahal itu adalah hasil. Halo. Terus kenapa Anda tuhankan? Nah, kenapa Anda tuhankan Yesus? Kenapa? Kita muter balik lagi. Saya kan sudah bilang tadi, arti menuhankan itu. Ya kan, sudah baca sendiri di situ tadi kan definisinya apa itu. Oke, kita masuk pembuktian kalau Yesus itu bukan Tuhan ya. Kita masuk ke pembuktian. Yesus itu bukan Tuhan. Ya bukan Tuhan bagi yang tidak menuhankan, betul itu Bunda. Di sini, dengar, saya kasih pembuktian bang. Saya kasih pembuktian di Kisah Para Rasul dulu bang, dengar ya. Kalau Yesus itu bukan yang Tuhan itu adalah Allah. Yang Tuhan itu adalah Allah ya. Kita masuk di pembuktian di data-data yang Allah juga itu ini Bunda ya. Allah juga itu bukan Tuhan yang tidak menuhankan Allah. Saya tidak bahas itu. Allah itu adalah Tuhan. Kita masuk di data. Kau kan membedakan Allah itu Bapa, Tuhan itu Yesus. Enggak bisa. Kita masuk di data ya. Coba kau buka bang. Coba kau buka Ulangan 435 bang. Ulangan 435 kau buka. Engkau diberi melihatnya untuk mengetahui bahwa Tuhanlah Allah. Tidak ada yang lain kecuali Dia. Tuhanlah Allah. Sementara yang kau imani, Allah itu Bapa, Tuhan itu Yesus. Ini kan janggal imanmu ini. Gak masuk akal. Data di Bible, Tuhanlah Allah. Halo, Bunda. Data di Bible bang, Tuhanlah Allah. Bunda, sadar enggak bahwa ibu ini menyerang orang itu yang tidak diimani orang? Itu namanya apa? Instrumen argumen. Di Bible ini kok menyerang? Ini data di Biblemu, Ulangan 435, Tuhanlah Allah. Kau menuhankan Yesus, sementara yang di Biblemu, yang Tuhan itu adalah Allah. Sementara kau menuhankan Yesus, di mana ini akalmu bang? Ulangan 439, sebab itu ketahuilah pada hari ini dan camkanlah bahwa Tuhanlah Allah, yang di langit di atas dan di bumi di bawah, tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain bang. Tuhanlah Allah. Dengarlah orang Israel. Ketika seorang bertanya kepada Yesus, hukum terutama apa? Apakah hukum terutama? Dijawab oleh Yesus, hukum terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita. Ini Yesus ngomong loh. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Tuhan Allah. Nah, kalau masuk ke pengajaran si Paulus di 1 Korintus 8:6, dia pisahkan. Hanya satu Allah di surga itu Bapa, dan satu Tuhan yaitu Yesus. Udah terpisah situ, ada kata penghubung dan. Berarti dua di situ identity, dua pribadi. Ada Bapa, ada Yesus. Ada Bapa itu Allah, ada Tuhan yaitu Yesus. Udah dipisahkan di situ. Tapi pengajaran para nabi-nabi terdahulu, pengajaran Yesus, Tuhan Allah. Tuhanlah Allah, tidak ada yang lain. Ulangan 6:4, dengarlah orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa.
Nggak terpisah bang. Allah itu Esa itu kan satu toh. Betul. Iya Tuhan Adakah- toh, Tuhan Allah. Iya, Bukan betul. di situ Betul. ada Yesus, ada dua kah itu Allah? Allah itu dua kah? Sudah bilang kan Satu, Allah itu Bang. satu. Tuhan Iya makanya saya Allah. bilang kan makanya kan saya sudah bilang sudah sulit akui kali bahwa kau paham ya. Tapi pengajaran saya Yesus paham. kita buka ya, kita buka pengajaran Yesus. Kalau Allah itu Esa. pengajaran Paulus, nih pengajaran Paulus, nih saya kasih lihat data ya, pengajaran Paulus nih yang membuat kau tersesat sesat-sesatnya bang, pengajaran Paulus nih. Oh sesat. Iya, ya makanya kita buktikan bang nih. 1 Korintus 8:6 nih saya kasih data bang ya, nih saya kasih data nih. Disinilah pembuktiannya bahwa Paulus menyesatkan kerjasama dengan penerjemah lain tentunya ya bang ya. Nah nih bang. Namun bagi kita, makasih saudara. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja yaitu Bapa. Satu Allah saja yaitu Bapa. Ini 1 Korintus Paulus ya. Satu Allah saja itu Bapa. Dan satu Tuhan saja yaitu Yesus. Jadi si Paulus memisahkan antara Allah itu Bapa dan Tuhan itu Yesus. Dipisahkan. Bunda. Sementara pengajaran ini ada sabar dulu. Ini ada kata penghubung dan Iya. berbeda antara Allah dengan Tuhan. Allah dengan Tuhan berbeda pengajaran si Paulus. Dengar dulu bang, biar kau pinter, jangan tersesat. Dengar dulu. Saya sudah pintar. Kalau kau pintar nggak mungkin kau menuhankan Yesus. Itu ajaran Paulus. Sementara kau tadi menolak. Ini sudah dari Menolak. tadi ngomong terus. Bagaimana Bentar, saya? ini saya kasih pembanding dulu bang. Di sini ajaran si Paulus ya. Semangat kalau tidak bisa Di dikasih. sini waktu. ajaran Paulus. Sebentar bang, sebentar sedikit lagi. Di sini ajaran Paulus ya 1 Korintus 8 terpisah antara Allah itu Bapa dan Tuhan itu Yesus. Berarti dua di sini pribadi, dua identiti ya. Kita masuk ke perjanjian pengajaran para nabi. Bukan ini tadi si Paulus ya. Nah kalau kita masuk ke pengajaran para nabi, di situ tertulis, sebentar bang, Tuhanlah Allah, tidak ada yang lain. Saya kasih satu aja data baru kau tanggapi, baru masuk saudara saya yang lain ya. Ulangan 435 aja, ulangan 435. Kita masuk di ulangan 435. Ulangan 435. Nah ini bang. Tadi terpisahkan antara Allah itu dengan Bapa, Tuhan. Allah dengan Tuhan terpisah. Tapi kalau kita masuk ke pengajaran para nabi-nabi terdahulu, di ulangan 6:35, engkau diberi melihatnya untuk mengetahui bahwa Tuhanlah Allah. Tuhanlah Allah. Tidak ada yang lain kecuali Dia. La ilaha illallah. Dalam Islam, la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Tuhanlah Allah bang. Tidak terpisah. Tapi kalau kita merujuk kepada pengajaran si Paulus 1 Korintus 8:6, terpisah antara Allah itu Bapa, Tuhan itu Yesus. Inilah yang membuat kalian sesat. Maka saudara, sampai sekarang oneness, Yesus only ribut dengan Tritung. Ini. Lah. Sekarang kau buktikan Makanya Yesus kasih saya itu. kesempatan. Makanya saya Nah, kasih silakan. kesempatan. Jawab bang, silakan bang, silakan. Itu kan yang dinarasikan ibu itu yang tertulis di kitab itu benar itu. Tuhan Allah pinter. Tuhan Allah tidak ada yang Tuhanlah Allah. Tuhanlah Tuhanlah Allah, tidak ada yang lain ya kan? kecuali Dia bang. Kecuali Dia, betul kan? Betul itu. Ya betul, kau aja yang menuhankan Yesus. Tuhanlah Allah. Memisahkan antara Allah Bapa dengan Yesus yang Tuhan. Kalian kan gitu. Itu ulangan kan. Jadi itu kan Yesus belum lahir itu. Itu kan kitab para nabi itu. Ya kan? Oke, Yesus belum lahir. Kita masuk ke perkataan Yesus ya. Ini alasanmu lagi ya. Kita kejar ke perkataan Yesus. Yesus sudah lahir karena Yesus yang ngomong. Banyak kali alasannya karena dogma doktrin ya. Banyak alasan lo. Kita kan sesuai dengan konteks. Kau tadi bilang Yesus belum lahir. Ya, oke. Masuk di sini ya. Ayo. Apa kata Yesus bang? Kita kasih juga kesempatan kita lah, jangan teruskan supaya karena bisa kita. Kau mau ngeyel bang, bang. Kalau kau ngeyel mau nipu kami bantah bang. Loh, kok menipu? Saya katakan menipu enggak? Enggak ada, cuma pikiran ibu aja itu yang lain. Nah kita masuk di sini perkataan Yesus, bang. Ini Matius 22:31 ya, Matius 22:37. Kita masuk di Matius
22:37. Oke. Kau tadi bantah karena kau bilang Yesus belum lahir tuh. Itu di kitab Ulangan punya Musa. Baik, kita masuk di Perjanjian Baru. Nih, di Matius ini Perjanjian Baru. Apa kata seorang murid bertanya, Yesus itu dipanggil guru, nggak ada yang manggil Yesus Tuhan. Guru, hukum mana yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwa dan ragamu, dengan segenap akal budimu. Kau disuruh berakal, Bang, jangan matikan akal. Dengarlah, kasihlah Tuhan Allahmu, tidak terpisah. Ini yang ngomong nih Yesus. Kemudian kita masuk, ya. Kemudian kita masuk di Matius ini. Matius 12, Matius 15 ya. Matius ini Bang, ini terakhir Bang, ini nih. Ini apa kata Yesus, Bang? Nih apa kata Yesus nih, Bang? Ayolah, Bang. Nih apa kata Yesus nih di Matius 11:25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Yesus yang ngomong, Yesus bersyukur kepada Bapa, Tuhan langit dan bumi. Nah, kalau kau lihat data-data begini, Bang, dan kau masih menuhankan Yesus, berarti akalmu kau matikan. Silakan lanjut yang lain. Kumute, jangan tadi Bible. Silakan, Bang. Oke, gantian. Bang Andreas, aku boleh ini nggak, Bang Andreas? Ini Bang Andreas ya. Tadi kan Bang Andreas mengatakan bahwasanya yang mengatakan Yesus bukan Tuhan itu kan teman-teman yang gak seiman sama abang, ya kan? Nah, gini Bang Andreas, aku hanya ingin menerangkan dari Bible nih. Kebetulan kan aku mantan Kristen Bang Andreas, tapi aku nggak mau memaksakan keimanan Bang Andreas. Nah, coba kita lihat di sini pakai Bible ya. Bentar Bang Andreas ya. Sebenarnya banyak Bang Andreas yang mengatakan Yesus bukan Tuhan. Contohnya di sini Bang Andreas. Ini kan Bible-nya Bang Andreas nih. Ya kan? Nih coba kita lihat di sini. Ini adalah Bible buatan Elain. Ini tahun 2023. Nah, kalau kita lihat di sini Bang Andreas. Nih. Di sini dikatakan bahwasanya Yesus hamba Tuhan, Bang. Ya, hamba Allah. Iya kan? Nah, lalu ketika sebentar Bang Andreas. Lalu ketika Bang Andreas membawakan Yohanes 1 tadi, itu sebenarnya itu adalah pencaplokan dari Bapak Philo, seorang filsafat di mana dimasukkan ke dalam Bible. Nah, di sana sebagai surat pembukaan Yohanes. Nah, kalau kita melihat nih, coba kita lihat dari Bible nih, Bang Andreas. Jadi memang firman itu adalah perkataan, bukan artinya Bapa itu sendiri. Makanya di sini coba kita lihat nih Bang Andreas, ini Bible sendiri yang menerangkan. Nih, di sini sabar. Nih, di sini memakai hologos. Nah, di sini mengatakan itu bukanlah pribadi Allah itu sendiri, atau berarti bahwa ia adalah sang Allah yang dengannya ia ada bersama-sama. Hal itu sekadar menunjukkan ciri atau sifat daripada berfirman, Bang. Gitu, Bang. Jadi pada dasarnya firman itu bukan berarti Allah itu sendiri atau Bapa itu sendiri, Bang, melainkan sifat daripada berfirman. Silakan Bang Andreas. Ya, bisa saya Saya kan tidak katakan bahwa Yesus itu adalah Allah sendiri dari tadi, saya tidak bilang begitu ya. Saya tidak katakan bahwa Yesus itu adalah Allah sendiri, tetapi Yesus itu adalah firman dari Allah yang menjadi manusia. Oke? Bang, coba abang baca baik-baik deh. Kan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Bapa. Abang setuju nggak firman ini adalah Bapa? Firman itu bersama-sama kan ada itu bersama. Ya, firman itu adalah Bapa. Itu kan bukan tunggal, tapi jamak itu bersama berarti kan bukan tunggal.
Jadi firman itu bersama dengan Coba Allah. abang baca Bible-nya deh. Firman itu adalah apa, Bang? Firman itu adalah Allah. Artinya kan Jangan gini. Jangan berdebat di situ. Langsung aja gini loh, biar cepet. Biar juga Andreas nggak bingung. Apakah Bapak dan Yesus itu sama atau beda? Langsung ke situ aja. itu saya sudah bilang tadi. Itu kan artinya Allah ini dengan Yesus itu beda. Beda. Nah Jadi itu langsung loh. ke yang jadi aja, langsung ke matangnya. Jadi Bapak di surga dengan Yesus itu beda. Beda. Nah, pertanyaan selanjutnya, Pak Andreas, kalau Yesus dan Bapak itu beda, siapa yang Anda sembah? Bapak atau Yesus? Gitu loh. Itu dia baru kita diskusi begitu. Artinya kan ada pertanyaan begitu baru kita sampai. Karena contoh ini bilang apa kan? Begini mungkin aja, beda, kalau kan? Anda sembahnya yang mana, Bapak atau Yesus, atau dua-duanya yang Anda sembah? Itu loh. Oke, begini ya. Yesus ini adalah sebagai perantara kepada Bapa, ya kan? Jadi ketika kami menyembah itu dalam Yesus itu sudah sama berarti menyembah juga kami itu kepada Bapaknya. Oke, Itu jadi betul. Anda jadi ya sembahan aja dua, Anda sembah Yesus juga, Anda sembah Bapak juga gitu. Ya betul, bukan. Nah gitu, berarti bukan sembahannya cuma di kami dua. bukan kami hanya fokus kepada kami cuma sembah Yesus saja, Bapaknya itu atau Allah itu sang pencipta itu kami hilangkan, tidak. Tidak, artinya Yesus dan Bapak ini memang tidak setara. Ya. Beda, tapi dua-duanya Anda sembah. Ya, oke. Gitu. Karena Yesus ini adalah sebagai Perantara. Jadi perantara ini tadi sudah dibicarakan sama Bang Joma. Jadi perantara ini yang namanya Yesus sudah bicarakan sama Bang Joma adalah ciptaan Bapa. Yesus ini kan tadi. Jadi Anda menyembah. Jadi sembahan Anda dua. Pencipta Anda sembah. Nah, itu aja diomongin gitu loh. Lanjut. Tapi gini loh Jelas Bang kan? Andreas. Gitu. Bang Andreas kan mengatakan tadi Esa itu satu. Nah yang satu itu berarti siapa nama Tuhan Bang Andreas? Yang pencipta atau yang diciptakan? Ya ini ya. Allah itu Esa. Esa ini kan satu. Jadi siapa itu Esa? Allah. Yesus juga Esa. Adakah Yesus kedua? Dua kah itu? Gitu loh. Jadi sudah benar itu di Berarti kitab Tuhan itu. Abang dua. Allah itu Esa. Ya, maksudnya kalau kita menuhankan itu ya terserah. Tapi oknumnya itu. Di Amerika ada nama Yesus juga. Tuh teman saya tukang bersihin kebun. Ya mana dibilang Esa. Itu kan Jangan ke situ. Kalau dia hidup sekarang dia juga bersihin kebun. Udah Bunda jangan ke situ, nanti kita anggap apa dia anaknya baik sih. Enggak, gini kan arti